Bab 1591, Pencarian. Aduh, sirene peringatan yang tergesa-gesa bergema di dunia ini dengan cara yang memekakan telinga. Itu segera menyebar. Hal itu menyebabkan ekspresi semua anggota klan Gu tiba-tiba berubah drastis. Hun Tiandi. Ekspresi Gu Yuan sangat dingin. Matanya menatap Hun Tiandi. Langit tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Energi alam yang besar dan perkasa bersiul dari belakang. Itu menghubungkan langit dan daratan. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti gelombang energi yang tak ada habisnya. Suara percikan bergema terus-menerus. Gelombang energi biasanya terbentuk hanya ketika ada fenomena alam yang tidak wajar terjadi. Adegan spektakuler ini juga sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh kekuatan manusia. Namun, gelombang energi itu, yang bahkan mungkin tidak terlihat dalam 100 tahun, sebenarnya terbentuk dari pemikiran Gu Yuan belaka. Kekuatan bintang 9 Dou Sheng sebenarnya menakutkan ini. Gelombang energi yang tampaknya tak berujung bergejolak terus-menerus. Tekanan itu, yang menyebabkan bahkan Hun Yan dan yang lainnya yang membentuk 4 orang suci iblis dari klan Hun untuk mengadopsi ekspresi yang sangat serius. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka menyerang, kemungkinan mereka bahkan tidak akan bertahan beberapa kali melawan Gu Yuan. Tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka tidak akan hancur di bawah tekanan yang menakutkan. Satu-satunya di dunia ini, yang bisa tetap tenang dalam menghadapi gelombang alam yang telah dipanggil Gu Yuan adalah Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Kepala klan, Penatua Gu yang telah melukai Penatua Balai Leluhur dan mencuri batu giok kuno. Ekspresi Gu Yuan dingin. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari dalam pegunungan. Sosok yang agak menyedihkan dengan cepat bergegas maju dan berteriak dengan suara tajam. Apa? Seluruh klan Gu menjadi gempar setelah teriakan ini terdengar. Mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Penatua Gu Yang, bagaimana ini mungkin? Wajah Sun Er juga berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak keras. Apa yang terjadi? Mungkinkah Penatua Gu Yang adalah mata-mata klan Hun? Ekspresi Xiao Yan suram. Klan Hun tampaknya sangat terspesialisasi dalam menggunakan trik ini. Gu Yang adalah penatua kedua dari Aula Leluhur. Dia telah menjaga Aula Leluhur selama ratusan tahun dan sangat setia kepada klan Gu. Bagaimana mungkin dia menyegel batu giok kuno dan melarikan diri? Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dari kelihatannya, dia pernah melakukan kontak dengan Penatua Gu Yang itu. Selain itu, kesannya tentang dia cukup baik. Ini dilakukan olehmu. Mata dingin Gu Yuan menatap Hun Tiandi yang tersenyum dan perlahan menuntut. Hun Tiandi menyeringai. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Pada saat yang sama, dia tidak punya niat untuk berbalik dan pergi. Sepasang mata terfokus pada Gu Yuan. Selama dia berdiri di sini, bahkan Gu Yuan tidak akan berani begitu saja berbalik dan pergi. Ini karena yang terakhir mengerti bahwa jika dia pergi, tidak akan ada lagi yang menghalangi dia di tempat ini. Gu Yuan secara alami memahami pikiran Hun Tiandi. Dinginnya es di wajahnya dengan cepat ditarik. Pada tingkat ini, ketabahan mentalnya sudah sekokoh batu. Bahkan hilangnya batu giok kuno tidak membuatnya terus marah. Segel alam Gu. Gu Dao. Kalian bertiga akan memimpin Black Submerge Army dan memulai pencarian. Cari Gu Dao keluar. Gu Yuan membuka mulutnya dan menangis. Tepat sekali. 3 makhluk abadi dari alam Gu segera merespons setelah mendengar ini. Namun, mereka bertiga baru saja pindah ketika 4 orang suci iblis dari klan Hun di belakang Hun Tiandi melayang ke depan. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya berniat menghentikan ketiganya. Haha, Gu Yuan, orang-orang ini tidak bisa pergi, Hun Tiandi tertawa. Ini bukan sesuatu yang harus kamu putuskan. Gu Yuan berbicara dengan suara dingin. Segera, dia melangkah maju. Gelombang energi yang tampaknya tak berujung di belakangnya segera bergejolak tak terkendali. Itu berubah menjadi tangan pasang setinggi 100.000 kaki saat menghantam Hun Tiandi. Ruang di mana angin palem lewat bergetar hebat. Serangan acak dari ahli seperti itu dapat dengan mudah merobek ruang. Apakah kamu akhirnya tidak bisa mengendalikan dirimu dan ingin bertarung? Namun, Anda harus sadar bahwa ini berdampak kecil pada saya. Hun Tiandi tersenyum setelah melihat gempa bumi seperti serangan Gu Yuan. Dia mengangkat telapak tangannya dan lubang hitam terbentuk di telapak tangannya. Itu membengkak menjadi 100.000 kaki dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung melilit seluruh dunia ini. Melihat lubang hitam gelap itu, bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasakan hawa dingin naik di hati mereka. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka terjerat ke dalamnya, bahkan jiwa mereka akan lenyap dalam sekejap. Tangan pasang besar di langit yang jauh bertabrakan dengan lubang hitam. Tidak ada suara keras yang menggetarkan yang muncul.
Hanya garis spasial yang sedikit runtuh dan kekuatan destruktif yang meluap hadir. Jika bukan karena alam Gu telah diperkuat selama ribuan tahun, pertarungan antara keduanya akan menyebabkan ruang itu langsung terkoyak. Melihat bahwa Gu Yuan benar-benar menyerang Hun Tiandi, ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi sedikit terdistorsi. Mereka bertukar pandang sebelum tiba-tiba mengangguk pelan. Tindakan klan Hub jelas menempatkan semua klan kuno sebagai target mereka. Karena mereka berani menyerang klan Gu kali ini, klan Yan dan Lei pasti akan mengalami nasib yang sama di masa depan. Menyerang. Teriak rendah Yan Jin terdengar dan mereka berdua menembak secara bersamaan. Aura menakutkan dari bintang 8 Dou Seng melonjak langsung ke awan. Tekanan darinya menyebabkan ruang itu sendiri mengeluarkan sedikit suara berderit. Kekuatan dari serangan simultan dari keduanya secara alami cukup kuat. Bagaimanapun, dengan pengecualian Gu Yuan, Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame, mereka kemungkinan adalah ahli terkuat di benua ini. Sementara duo Yajin hendak menyerang, Nihility Devouring Flame, yang berdiri diam, hanya tertawa. Dia mengambil langkah maju, menembus ruang dan muncul di depan keduanya. Api hitam terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sepasang kepala naga hitam besar yang menempel di sekelilingnya. Raungan naga mengguncang langit. Duo Yan Jin mendengus dingin setelah melihat Nihility Devouring Flame menyerang. Meskipun yang terakhir sudah melangkah ke kelas Dou Seng bintang 9, bagaimanapun juga dia hanyalah Dou Seng bintang 9 awal. Di sisi lain, keduanya maju 8 bintang Dou Seng. Mereka tidak kalah dengan Nihility Devouring Flame jika mereka bergandengan tangan. Sun Er, pimpin yang lain dan cari di gunung. Gu yang pasti tidak berhasil melarikan diri. Tangkap dia dan rebut kembali batu giok kuno itu. Gu Dao di langit memiliki ekspresi muram saat dia berteriak dengan keras, semua tetua yang tersisa, siapkan formasi besar untuk menjaga klan. Segel alam Gu dan pegunungan. Jangan biarkan klan Hun memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Banyak sesepuh di langit merespons dengan cepat setelah mendengar teriakan keras Gu Dao. Perkelahian yang ada di langit itu hanya saling merasakan tetapi mereka perlu berhati-hati terhadap taktik tersembunyi klan Hun. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membagi terlalu banyak perhatian dalam membantu. Kakak King Yang, cari di gunung. Sun Er memiliki ekspresi yang benar-benar muram saat ini. Matanya yang cantik menoleh ke arah kelompok Gu King Yang saat dia berteriak. Dipahami, Gu King Yang dan eselon atas tentara terendam hitam segera mengakui setelah mendengar perintah itu. Banyak sosok hitam melonjak ke depan seperti belalang dan memasuki pegunungan untuk memulai pencarian inci demi inci. Ekspresi Xiao Yan menjadi muram saat dia melihat klan Gu berhadapan dengan musuh besar dalam sekejap. Meskipun klan Hun tidak mengirimkan pasukan besar kali ini, beberapa orang di langit mewakili eselon atas klan Hun. Barisan ini berkali-kali lebih kuat dibandingkan saat mereka menyerang klan Yao. Selain itu, Xiao Yan juga mengerti bahwa meskipun pertarungan di langit tampaknya mampu menghancurkan dunia, kedua belah pihak hanya saling menyelidiki kekuatan satu sama lain atau mungkin menunda waktu. Alasan mereka menunda waktu jelas karena Gu Yang. Klan Hun tampaknya menyeret sesuatu sampai Gu Yang menunjukkan dirinya dan menyerahkan batu giok kuno kepada mereka sementara klan Gu menunda waktu untuk mencari orang itu dan merebut kembali batu giok kuno itu. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam pertarungan yang tampaknya intens ini adalah Gu Yang, yang telah mencuri batu giok kuno. Sun Er, seperti apa kekuatan Gu Yang? Mata Xiao Yan melihat ke pegunungan ini. Meskipun Black Submerged Army sedang mencari di mana-mana, tidak ada jawaban dari mereka bahkan sampai sekarang. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya. Maju kelas Dou Seng bintang 5. Sun Er mengatupkan giginya. Gu Yang ini dapat dianggap sebagai salah satu individu yang lebih kuat dalam klan Gu. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Apakah jiwanya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna? Xiao Yan sekali lagi bertanya. Saya rasa tidak. Mungkin masih ada celah untuk mencapai level yang sempurna. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab. Melatih jiwa seseorang menuju keadaan surgawi yang sempurna bukanlah tugas yang mudah. Bantu aku berjaga-jaga. Xiao Yan dengan cepat menyipitkan matanya setelah mendengar ini. Dia langsung duduk di udara dan instruksi. Segel dibentuk oleh tangannya dan jiwanya sekali lagi bergabung dengan Little Yi. Segera, kekuatan spiritualnya yang awalnya agung benar-benar melonjak sekali lagi. Kekuatan spiritual tak terlihat menyebar ke segala arah dari alis Xiao Yan seperti air banjir. Akhirnya, ia dengan cepat memindai pegunungan yang sangat luas. Kontrol Xiao Yan atas kekuatan spiritualnya dapat dianggap telah mencapai puncaknya. Jumlah kekuatan spiritual yang tak ada habisnya menutupi pegunungan seperti ular kecil yang padat.
Karena dia untuk sementara bergabung dengan Little Yi, kekuatan spiritualnya bahkan bisa menembus jauh di bawah tanah dan menggunakan magma di bawah tanah untuk mendeteksi aktivitas di dalamnya. Dengan bantuan dari Little Yi, kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini dapat mencakup area dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekelilingnya. Selama Gu yang belum melarikan diri dari pegunungan ini, tidak mungkin baginya untuk bersembunyi dari persepsi spiritual yang menyelidik dari Xiao Yan. Sun Er samar-samar bisa merasakan semacam kekuatan spiritual tak terlihat menembus tubuhnya setelah dia melihat Xiao Yan duduk. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah lebih dekat. Wajahnya dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sun Er, kita tidak bisa menemukannya. Gu Qingyang dan yang lainnya tiba-tiba bergegas dari segala arah dengan ekspresi jelek saat Xiao Yan sedang menyelidiki. Mereka berbicara dengan ketidakpuasan. Mereka pada dasarnya telah mencari di seluruh pegunungan tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Gu Yang. Sun Er merajut alisnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Matanya yang cantik melihat ke arah Xiao Yan. Saat ini, ayahnya dan 3 tetua agung dari klan Gu telah ditahan oleh klan Hun. Apakah mereka bisa menemukan Gu yang akan bergantung pada Xiao Yan? Gu Qingyang dan yang lainnya mengerti sesuatu setelah melihat mata Sun Er. Mereka mengangguk pelan dan tidak mengucapkan apapun yang mengganggu Xiao Yan. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 10 menit. Gu Qingyang dan yang lainnya akan tanpa sadar kembali mencari di gunung ketika mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Telapak tangannya tiba-tiba terbanting ke tanah. Segera, sebuah gunung yang berjarak 100.000 kaki tiba-tiba meledak. Magma panas melonjak darinya. Sesosok juga ditembak keluar darinya dengan cara yang agak menyedihkan. Gu Yang. Ekspresi Sun Er dan yang lainnya dengan cepat menjadi dingin saat mereka melihat sosok yang bersembunyi di magma. Bab 1592, Merebut Giok. Tentara terendam hitam, tangkap dia. Teriakan dingin Sun Er terdengar segera setelah sosok itu melesat keluar dari dalam gunung. Dia tidak menemukan sosok itu asing. Jaring penahan roh. Banyak sosok terbang di atas langit setelah teriakan dingin Sun Er terdengar. Raungan keras yang teratur terdengar saat Douqi yang kuat dengan cepat membentuk jaring Douqi besar di langit. Akhirnya, itu datang menekan sosok itu dari segala arah. Jaring besar berisi fluktuasi khusus. Jika seseorang tertangkap di dalam jaring, seseorang akan jatuh ke tangan banyak prajurit tentara terendam hitam dan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Meledak, sosok itu tampaknya tidak panik di hadapan jaring energi yang sangat besar. Tangannya membentuk beberapa segel dan lusinan angin ganas melesat keluar. Angin terus menembak ke arah berbagai bagian jaring. Segera setelah itu, angin bersiul dan benar-benar memaksa jaring besar itu kembali. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya dinaikkan hingga batasnya saat dia bergegas menuju langit. Tidak ada gunanya. Dia sangat akrab dengan jaring penahan roh tentara terendam hitam. Serangannya benar-benar menargetkan titik-titik lemah di jaring. Ekspresi Gu Qing yang tenggelam setelah dia melihat bahwa jaring Douqi yang besar, yang dibentuk dengan mengumpulkan Douqi dari banyak prajurit dari Black Submerged Army, terkoyak dengan begitu mudahnya. Gu Yang, kamu pengkhianat. Gu Yang dengan cepat bergegas menuju langit. Trio Gu Dao juga telah menemukannya. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi dingin. Namun, mereka baru saja akan menyerang ketika 3 dari 4 orang suci iblis muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Orang terakhir membentuk segel tangan dan cahaya hitam besar 10.000 kaki keluar dari telapak tangannya dan dengan keras menabrak penghalang cahaya pertahanan. Kekuatan menakutkan merobek garis retakan pada penghalang pertahanan. Jangan biarkan dia kabur. Langit benar-benar kacau. Sun Er melambaikan tangannya. Meskipun klan Gu memiliki banyak ahli tidak dapat meninggalkan posisi mereka di formasi karena kebutuhan mereka untuk bertahan melawan klan Hun. Namun, mereka, yang termasuk generasi muda, bisa bertindak. Sun Er adalah orang pertama yang bergegas maju setelah tangisannya terdengar. Gu Qingyang dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kita juga harus bertarung. Huo Xuan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat adegan ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan sayap api besar di punggungnya menyebar. Dia bergegas menuju sosok di langit. Huo Ya dan beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga menyerang pada saat yang bersamaan. Kakak Lei Dong, apa yang harus kita lakukan? Generasi muda dari klan Lei juga menjadi sedikit linglung dari kejutan pertempuran besar ini. Lei Yun ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Kalian semua harus tetap di sini. Saya akan berjuang. Lei Dong merajut alisnya erat-erat dan berteriak pelan. Cahaya perak melintas di sekujur tubuhnya.
Setelah itu, dia bergegas ke depan. Anggota lain dari klan Lei hanya bisa mengangguk tak berdaya setelah melihat ini. Mengingat kekuatan mereka, mereka akan terluka parah jika Gu yang menyentuh mereka. Ini akan menjadi beban bagi yang lain. Sosok di langit itu bergegas menuju garis retakan yang dirobek oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun, Hun Yan. Namun, dia masih 1000 kaki dari garis retakan ketika beberapa angin kencang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Mereka dengan kejam menyerang ke arah titik fatalnya. Pada saat itu, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya. Beberapa angin menghilang. Namun, pada saat itu, kelompok Sun Er telah tiba dalam sekejap dan mengepungnya. Penatua Guyang, mengapa kamu melakukan tindakan pemberontak seperti itu? Teriakan keras Sun Er terdengar. Matanya yang cantik mengandung kemarahan saat dia melihat lelaki tua itu, yang dalam keadaan berantakan. Hihi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah Guyang yang asli? Orang tua itu, yang sedang berantakan, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh setelah mendengar teguran Sun Er. Kesenjangan antara rambut yang digantung di depan wajahnya mengungkapkan sepasang mata yang sangat dingin. Mata ini benar-benar berbeda dari keramahan masa lalu. Kelompok Sun Er mengecilkan mata mereka. Hati mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin. Gu yang ini memang tetua dari klan Gu. Jika dia palsu, bukankah itu berarti semua rahasia klan Gu selama bertahun-tahun telah sepenuhnya tersebar ke klan Hun? Jiwa Gu yang telah secara paksa bergabung denganku di tangan Nihility, Tuan 100 tahun yang lalu. Saya telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani muncul di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Untungnya, saya akhirnya berhasil menunggu hari ini. Gu yang tertawa aneh. Tubuhnya ditarik ke belakang setelah suaranya terdengar. Pada saat yang sama, banyak pilar Douqi yang terang melesat keluar dari telapak tangan kelompok Sun Er. Mereka saling bersilangan dan dengan kejam menyerang Gu Yang. Sekelompok anak muda sebenarnya bermaksud menahanku. Gu Yang tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya dengan keras menekan di bawahnya dan ruang itu terdistorsi dalam sekejap. Itu langsung memadatkan dan memblokir banyak pilar Douqi. Hihi, aku akan pergi dulu. Gu Yang sekali lagi tertawa setelah memblokir serangan kelompok Sun Er. Dia berbalik dan pergi. Namun, dia membalikkan tubuhnya ketika tinju berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya dan menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Angin panas telah membakar pertahanan Douqi di atas tubuh Gu yang dalam sekejap mata. Sebuah sidik jari merah darah muncul di dadanya. Mencoba untuk pergi. Apakah Anda pikir itu sangat mudah? Xiao Yan menginjak udara dan menatap Gu yang tampak menyedihkan dengan senyum dingin. Aura ganas dari bintang 6 Dou Seng meletus darinya, menekan Gu Yang sampai ekspresi yang terakhir berubah secara drastis. Penatua Hun Yan, selamatkan aku. Aura kuat di sekitar tubuh Xiao Yan membuat Gu Yang mengerti bahwa dia jelas bukan tandingan Xiao Yan dalam pertarungan. Yang terakhir buru-buru berteriak. Beraninya kamu merusak rencana klan Hunku. Kamu mencari kematian. Hun Yan secara alami dengan jelas melihat peristiwa yang telah terjadi. Dia sangat marah setelah melihat Gu Yang dihentikan. Ini terutama terjadi ketika orang yang menghentikan Gu Yang adalah Xiao Yan, yang berhasil melarikan diri dari tangannya. Teriakan marah terdengar dan jarinya menekan udara. Cahaya hitam pekat yang luar biasa melesat keluar. Akhirnya, ia bergegas maju dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Jari kematian yang layu. Tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seperti kaca merah muda saat Hun Yan menyerang. Auranya juga melonjak tiba-tiba. Dia menekan jarinya ke depan untuk beberapa kali, jari musim semi kuning. Bang-bang, jari energi yang sangat besar menerobos udara saat Xiao Yan menekan jarinya terus-menerus. Satu demi satu jari ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Sontak, kedua belah pihak bentrok. Jari musim semi kuning runtuh. Karena jumlahnya yang besar, ia berhasil menerima semua serangan Hun Yan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar. Ekspresi Hun Yan tiba-tiba tenggelam setelah dia melihat Xiao Yan langsung menerima serangannya. Beberapa kejutan melonjak di matanya. Kembali ketika mereka berada di klan Yao, Xiao Yan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya kembali. Sekarang, bagaimanapun, pihak lain sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Peningkatan ini agak terlalu mengejutkan. Aku hanya akan melihat berapa banyak angka yang bisa kamu terima hari ini. Mata Hun Yan berkedip. Cahaya hitam melonjak dari jarinya. Kekuatan Xiao Yan paling banyak di kelas bintang 6 Dou Seng. Itu hanya dinaikkan ke level ini melalui penggunaan teknik rahasia.
Namun, Xiao Yan masih sangat kurang jika dia ingin mengandalkan ini untuk melawan Hun Yan secara langsung. Hun Yan tidak memberi Xiao Yan waktu untuk mengatur napas saat dia menangis. Dia menekan 10 jarinya. Segera, 10 cahaya hitam melesat keluar dan dengan cepat menembus celah di pertahanan. Setelah itu, mereka semua menargetkan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mengeras saat dia melihat adegan ini. Dia melengkungkan telapak tangannya dan mengumpulkan teratai api. Namun, sebelum teratai apinya terbentuk, sosok yang kuat tiba-tiba menyerbu. Sebuah pukulan dilemparkan dan aura yang tampak seperti gunung yang luas dan kuat datang menekan ke bawah. Itu benar-benar menghancurkan 10 sinar cahaya hitam itu. Hun Yan, izinkan aku bertarung denganmu. Menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa kamu mampu. Gulai, kamu, Raja Tenggelam Hitam, tidak banyak berkembang selama bertahun-tahun ini. Ekspresi Hun Yan sedikit berubah saat dia melihat gunung seperti sosok yang berat. Raja Tenggelam Hitam, Jenderal atas tentara terendam hitam. Klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Xiao Yan terkejut saat melihat bagian belakang sosok di depannya. Dia belum pernah melihat orang ini di klan Gu. Teman muda Xiao Yan, aku akan menyerahkan Gu Yang padamu. Kamu harus merebut kembali batu giok kuno itu. Raja Tenggelam Hitam bergoyang tertiup angin. Dia berbicara dengan suara yang dalam tanpa berbalik. Setelah itu, dia melangkah maju dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan Hun Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak punya energi untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya. Berbalik, dia menatap Gu Yang, yang dalam kondisi mengerikan, dengan senyum dingin. Sun Er dan yang lainnya juga telah mengelilinginya dan benar-benar mengelilinginya. Gu Yang menyaksikan pengepungan di sekelilingnya. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menginjak udara dan tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Wajah Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bahwa orang ini benar-benar berencana untuk memaksa masuk. Api panas bersiul darinya dan menabrak tubuh Gu Yang dengan kecepatan seperti kilat. Darah dan daging langsung berserakan. Tubuh Gu Yang berlumuran darah setelah menghadapi serangan hebat dari kelompok Xiao Yan. Namun, keganasan dan kegilaan di wajahnya menjadi semakin intens. Tubuhnya yang tampak seperti lumpuh masih 1000 kaki dari penghalang ketika itu benar-benar mulai membengkak dengan cepat. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi kelompok Xiao Yan segera berubah setelah melihat adegan ini. Penghancuran diri dari bintang 5 Dou Seng memiliki kekuatan yang cukup kuat. Semua orang dengan cepat melambat. Bang! Tubuh Gu Yang dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiao Yan telah mengurangi kecepatan mereka. Serangan kekerasan tak terkendali yang menakutkan menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Energi mengamuk dan pancaran darah tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara yang gila. Giok kuno ada di dalam. Hentikan dia. Mata tajam Xiao Yan segera melihat batu giok kuno seukuran telapak tangan yang terbungkus dalam cahaya darah. Itu mengejutkan Tu Seancien Gat Jade dari klan Gu. Orang itu sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri untuk mengirimkan batu giok kuno. Bab 1593, Kehilangan Giok. Swoosh! Cahaya terang itu seperti bintang jatuh saat menyapu langit dengan kecepatan seperti kilat, menarik perhatian semua orang yang hadir. Xiao Yan adalah yang tercepat untuk bereaksi. Sayap di belakangnya mengepak tiba-tiba saat lampu merah merobek penghalang energi dan melarikan diri. Dalam beberapa kilatan, dia muncul tidak jauh dari lampu darah. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Kecepatan di mana lampu merah terbang sangat berkurang. Sebuah mendengus agak dingin tiba-tiba turun dari langit sementara Xiao Yan menghentikan lampu merah. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang perasaan berbahaya dengan cepat melonjak keluar dari dalam hatinya. Bang! Perasaan bahaya baru saja muncul di hatinya ketika cahaya di atas kepalanya tiba-tiba menjadi redup. Segera setelah itu, langit di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba meledak. Tangan seperti batu giok putih terulur dari langit. Itu menyambar Xiao Yan dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam angin palem menyebabkan bahkan teratai api Xiao Yan yang membasmi tidak dapat mengejar. Hun Tiandi. Tekanan menakutkan seperti itu segera menyebabkan nama ini muncul di dalam hati Xiao Yan. Hanya Gu Yuan dan orang ini yang bisa menggunakan energi menakutkan seperti yang mereka inginkan. Menarik. Xiao Yan tidak berhenti sejenak di hadapan tangan seperti batu giok putih. Tubuhnya langsung ditarik ke belakang. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bertarung dengan Hun Tiandi. Bahkan sangat sulit baginya untuk menghentikan orang ini bahkan untuk sesaat.
Nama ahli pamungkas di benua Douqi bukan hanya yang kosong. Xiao Yan tidak lambat tapi tangan besar itu bahkan lebih cepat. Itu langsung merobek ruang dan meraih ke bawah. Namun, ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi secara intens saat tangan besar itu hendak meraih ke bawah. Segera, telapak tangan besar lainnya merobek ruang dan bertabrakan dengan keras dengan tangan besar putih bersih. Bang! Keduanya bertabrakan dengan ganas. Badai pemusnahan dengan cepat menyapu. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah merasakan badai yang menakutkan. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang karena dia takut terseret ke dalam pertarungan. Hun Tiandi, karena kamu ingin memulai perang, klan Guku akan menemanimu sampai akhir. Tangisan keras Gu Yuan, yang tampaknya samar-samar mengandung jejak kemarahan, terdengar di langit setelah tangan besar itu bertabrakan. Haha, kamu seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat klan Xiao dihancurkan oleh klan Hun kita. Mengatakan kata-kata ini sekarang, sedikit terlambat. Tawa samar Hun Tiandi terdengar di langit. Setelah suaranya terdengar, banyak celah spasial besar tiba-tiba terbentuk dengan cepat di ruang kosong. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam ke segala arah. Gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luar biasa kuat menyebar dari dalam garis retakan. Apakah tentara klan Hun telah dimobilisasi? Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah dia merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retakan. Aduh! Kabut hitam melonjak keluar dari celah-celah seperti air banjir saat mereka muncul. Akhirnya, segel hitam itu dengan cepat berubah menjadi 100.000 kaki. Segel hitam tergantung di langit. Bayangan besar benar-benar menutupi pegunungan ini. Aktifkan formasi. Melihat segel hitam besar tergantung di langit, ekspresi semua ahli dalam klan Gu menjadi suram. Klan Hun memang sudah siap. Untungnya, para ahli dari klan Gu sudah menerima pesanan mereka. Banyak tangisan keras segera terdengar. Boom-boom. Tirai tipis tiba-tiba melonjak dari pegunungan setelah tangisan terdengar. Gelombang demi gelombang energi agung yang kuat, yang menyebabkan seseorang bergidik, berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas. Akhirnya, ia terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang indah, yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitam. Cahaya berkilauan di cermin, yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Segel pemusnah. Segel hitam di langit bergetar. Tiba-tiba, suara rendah dan tajam yang sepertinya milik puluhan ribu individu, dipancarkan dari dalam garis retakan. Segera, segel hitam langsung turun dari langit. Seolah-olah bencana telah jatuh ke pegunungan ini. Area dalam jarak ratusan ribu kaki akan hancur dalam sekejap jika segel hitam itu menyentuh tanah. Cermin Gudi. Semua ahli dari klan Gu mempertahankan formasi, memiliki wajah memerah saat ini. Teriakan marah mereka bergema di langit. Segera, sebuah cermin kuno yang sangat besar dan cemerlang muncul dan bertabrakan dengan segel hitam di depan banyak pasang mata yang cemas. Gemuruh. Seluruh dunia tampaknya telah runtuh pada saat ini. Fluktuasi destruktif yang tak terlukiskan mengamuk dengan gila-gilaan. Meskipun dunia kuno kuat, banyak retakan hitam gelap telah terbentuk pada saat ini. Dua makhluk besar bertabrakan dengan keras di langit. Segera, mereka runtuh di bawah badai yang mengamuk. Greg, banyak ahli dari klan Gu di bawah akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno runtuh. Retakan ruang, yang dipenuhi dengan kabut hitam, juga mengeluarkan banyak ratapan menyedihkan yang tajam. Jelas pertarungan habis-habisan antara kedua klan kali ini telah menghasilkan kerugian yang cukup besar. Badai pemusnahan mengamuk di langit. Bahkan medan pertempuran telah ditekan olehnya. 3 abadi dari klan Gu dan 4 orang suci iblis dari klan Hun menarik tubuh mereka sambil mengenakan ekspresi ketakutan. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka kemungkinan akan mati jika terkena badai pemusnahan ini. Satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tiandi, Gu Yuan dan Nihility Devouring Flame. Xiao Yan bersembunyi di dalam formasi. Dia melihat fluktuasi pemusnahan yang menyebar liar di langit yang jauh seperti naga yang mengaum marah. Ekspresinya sangat serius. Apakah ini serangan yang dilepaskan dengan kekuatan seluruh klan? Serangan sebelumnya itu pasti sebanding dengan bintang 9 Douseng. Setelah jumlahnya mencapai level tertentu, itu memang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Di mana batu giok kuno? Ekspresi serius di wajah Xiao Yan berlanjut sesaat sebelum dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Akhirnya, mereka berhenti di tempat di luar badai keahlian di langit. Lampu merah yang lemah samar-samar terlihat di tempat itu. Sementara Xiao Yan melihat posisi batu giok kuno, Nihility Devouring Flame, yang masih terjerat dalam pertempuran dengan kepala klan dari klan Lei dan Yan, tiba-tiba mundur. Area di belakangnya adalah lokasi batu giok kuno. Hentikan dia.
Dia bermaksud untuk merebut batu giok kuno. Xiao Yan buru-buru berteriak dengan perubahan ekspresi saat melihat adegan ini. Lei Ying dan Yan Jin memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar tangisan Xiao Yan. Tubuh mereka segera bergegas ke depan. Palem bencana petir. Jari misterius api turun. Keduanya melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Telapak petir besar yang terang dan cahaya api yang menyilaukan melintas melalui ruang kosong dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang dan dengan cepat bergegas menuju Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi yang sedikit dingin saat dia menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, tubuhnya bergetar. Spiral hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di sekitarnya. Bang bang bang. Serangan menakutkan tiba-tiba datang. Riak lubang hitam pada terus meledak terus-menerus. Meskipun lubang hitam telah menghalangi kecepatan serangan ini hanyalah cara untuk menunda waktu. Setelah lubang hitam benar-benar runtuh, telapak tangan petir dan jari api segera mendarat di belakang Nihility Devouring Flame. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Nihility Devouring Flame. Api hitam melesat ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan besar dari Nihility Devouring Flame, dia tanpa sadar terhuyung-huyung setelah dipukul berat oleh Lei Ying dan Yan Jin. Tubuhnya juga menjadi lebih pucat. Dengan bantuan kekuatan ini, tubuhnya muncul di lampu merah dalam sekejap. Mulutnya melebar dan menelan batu giok kuno ke dalam mulutnya. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak setelah batu giok kuno mendarat di tangannya. 4 orang suci iblis dari klan Hun bergegas maju dan menjaganya. Mata mereka dengan hati-hati menatap Lei Ying dan Yan Jin, yang mengejar. Hihi, sudahkah kamu dipukuli sampai kenyang? Yakinlah ini, saya pasti akan membuat Anda membayar serangan telapak tangan ini hari ini berkali-kali. Ekspresi Nihility Devouring Flame menjadi gelap dan dingin saat dia melihat Lei Ying dan Yan Jin dan tertawa dengan suara yang aneh. Ekspresi Lei Ying dan Yan Jin sangat jelek. Tidak terduga bahwa keduanya digabungkan tidak dapat menghentikan Nihility Devouring Flame. Sebaliknya, mereka membiarkan yang terakhir mengambil batu giok kunonya. Ayo pergi. Nihility Devouring Flame tidak bertahan lama setelah mendapatkan batu giok kuno. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke celah spasial. Berhenti. Ruang berfluktuasi tepat saat Nihility Devouring Flame bergerak. Gu Yuan muncul. Ekspresinya tampak sedikit suram. Sebelum dia bisa menyerang, Hun Tiandi yang berpakaian putih keabu-abuan muncul di depannya. Dia telah menerima serangan Gu Yuan dengan membalik tangannya. Setelah itu, tubuhnya melayang ke belakang. Kabut hitam melonjak dari celah spasial di belakangnya. Segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Tubuh Gu Yuan bergetar saat dia melihat segel hitam yang terbentuk. Para ahli dari klan Gu di bawah buru-buru membentuk cermin kuno dalam upaya untuk mempertahankan diri dari serangan pemusnahan dari klan Gu setelah melihat ini. Gu Yuan, aku telah mengatakan bahwa klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan. Hun Tiandi tertawa samar ketika dia melihat Gu Yuan yang suram dan perlahan berkata. Rumah Dewa Kuno Tuse pada akhirnya akan mendarat di tangan klan Hun saya, Gu Yuan, saya akan maju ke tingkat itu, percayalah. Giok kuno dipisahkan menjadi 8 bagian. Anda hanya mendapatkan 5 dari mereka. Tidak perlu bertindak dengan cara yang menyenangkan. Gu Ying berteriak dengan suara dingin. Apakah begitu? Senyum aneh muncul di wajah Hun Tiandi setelah dia mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut, kepala klan dari klan Lei dan Yan telah meninggalkan klan mereka. Apakah Anda berpikir bahwa klan Hun tidak akan menangkap kesempatan seperti itu? Petik 2. Apa? Tubuh Lei Ying dan Yan Jin gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan Lei saat menyerang klan Gu? Hun Tiandi hanya tersenyum tipis menghadapi keterkejutan dari mereka berdua. Dia perlahan-lahan mundur ke garis retakan spasial dengan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan tidak berani menyerang begitu saja di bawah pencegahan dari segel hitam besar. Tepat sekali. Mata Hun Tiandi tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan, yang berada dalam formasi, tepat saat tubuhnya akan menghilang ke dalam garis retakan. Kamu Xiao Yan, kan? Giok kuno klan Xiao harus ada di tangan Anda. Setengah bulan kemudian, di Burial Sky Mountain Range, bawa giok kuno itu jika kau ingin menyelamatkan ayahmu. Hun Tiandi benar-benar menghilang ke celah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Segel hitam besar di langit bergetar sebelum perlahan menghilang. Bab 1594 Diskusi. Seluruh pegunungan sangat sunyi ketika semua orang menyaksikan celah spasial di langit perlahan-lahan ditutup. Banyak ahli di klan Gu memiliki ekspresi suram.
Meskipun klan Gu tidak dihancurkan oleh klan Hun seperti klan Ling, mereka masih kehilangan batu giok kuno. Dari sudut pandang tertentu, klan Gu telah menderita kerugian yang cukup besar dalam pertarungan dengan klan Hun. Cahaya di seluruh pegunungan perlahan menghilang. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Untungnya ada perintah yang tepat. Jika tidak, seluruh pegunungan akan berubah menjadi debu dalam pertempuran. Ini akan dianggap sebagai kerugian besar bagi klan Gu. Tinju Xiao Yan terkepal erat setelah dia melihat tirai tipis menghilang. Klan Hun memang berencana menggunakan ayahnya untuk menukar batu giok kuno. Setengah bulan kemudian, Xiao Yan menekan bibirnya erat-erat. Rasa dingin melonjak di matanya. Ekspresi Gu Yuan suram saat dia melihat tempat di mana retakan itu menghilang di langit. Dia tidak berbicara. 3 abadi dari klan Gu di belakangnya juga menghela nafas pelan. Klan Hun memang menyembunyikan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini. Siapa yang bisa mengira bahwa Nihility Devouring Flame tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan telah berkembang menjadi bintang 9 Douseng. Jika bukan karena Lei Ying dan Yan Jin telah bertarung hari ini, kemungkinan besar ini akan menjadi pertempuran besar yang sangat intens. Setelah klan Hun menghilang, cincin di jari Lei Ying dan Yan Jin tiba-tiba menyala saat mereka berdiri di sisi lain. Fluktuasi spiritual yang mengandung beberapa informasi ditransmisikan ke dalam pikiran mereka. Ekspresi mereka menjadi gelap dan dingin saat mereka merasakan informasi ini. Klan Lei telah kehilangan batu giok kuno. Klan Yan juga. Wajah 3 abadi klan Gu berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata mereka. Beberapa kejutan melonjak di mata mereka. Hun Tiandi memang mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga menyerang klan Yan dan Lei ketika mereka menyerang klan Gu. Giok kuno dari 2 klan telah menjadi tempat di tempat yang paling dijaga ketat. Klan Hun telah meluncurkan serangan skala besar pada klan Gu. Di mana mereka akan menemukan kekuatan seperti itu untuk menyerang secara terpisah. Gu Dao tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, berdasarkan informasi yang saya terima, klan juga memiliki penatua yang tiba-tiba mengkhianati kami. Dia mencuri batu giok kuno dan melarikan diri. Terlebih lagi, dia kemudian diterima oleh para ahli dari klan Hun. Ekspresi Lei Ying sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa kejadian seperti itu juga terjadi di klan Lei. Kita semua meremehkan klan Hun, kata Yan Jin perlahan. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun bahkan membuatnya merasa sedikit muram. Kita akan membicarakan ini di aula. Sekarang hal-hal telah berkembang sampai tahap ini, sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mundur. Mengingat teknik klan Hun, jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan kita bertahan hidup. Ekspresi Gu Yuan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Gu Dao menyelesaikan situasi. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju aula besar. Suaranya terpancar ketika dia memasuki aula, Xiao Yan, kamu juga harus masuk. Xiao Yan menekan emosi yang bergolak di dalam hatinya saat dia melihat yang lain memasuki aula satu demi satu. Dia dengan cepat mengikuti. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Semua orang sedikit diam ketika mereka menyaksikan adegan ini. Samar-samar mereka merasakan bahwa hari-hari damai di masa lalu secara bertahap akan menghilang. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di dalam aula. Namun, suasana tetap khusyuk karena kejadian tadi. Semuanya, tidak perlu mengucapkan kata-kata manis pada saat ini. Setiap orang harus jelas menyadari teknik klan Hun. Saya tidak pernah meremehkan klan Hun sebelumnya tetapi saya juga tidak pernah bisa memahami mereka dengan jelas. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari klan Hun. Gu Yuan menghela nafas saat dia melihat ke aula yang agak kuburan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Hun Tiandi mungkin benar. Jika saya sedikit lebih tegas ketika klan Xiao dan klan Hun terlibat dalam perang besar, situasinya mungkin akan sangat berbeda. Xiao Yan diam. Dia tidak benar-benar mengerti masalah saat itu. Karena itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. 8 klan kuno tidak harmonis sejak awal. Banyak konflik yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berhak menyalahkan pihak manapun karena tidak ikut serta dalam konflik. Apalagi mereka juga sudah mulai merasakan hasil dari tersingkirnya klan Xiao. Kemungkinan bahkan klan Gu tidak dapat menandingi kekuatan yang telah ditampilkan klan Hun. Saat ini, kemungkinan tidak ada satu faksi pun di benua Douqi yang bisa melawan klan Hun dengan sendirinya. Bahkan klan Gu tidak bisa. Tentu saja, bahkan jika klan Gu saya benar-benar hancur, klan Hun pasti harus membayar harga yang mahal untuk melakukannya. Ekspresi Gu Yuan muram saat dia berbicara. Pertempuran besar hari ini dapat dianggap sebagai pertukaran awal antara kedua klan. Meskipun tentara klan Hun tidak muncul, itu masih melepaskan serangan di celah spasial.
Namun, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame. Yang terakhir telah terluka parah olehnya saat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi bahkan telah melangkah ke kelas Dou Seng bintang 9. Dengan cara ini, dia telah benar-benar merusak keseimbangan lemah kedua belah pihak. Baik dia dan Hun Tiandi berada di kelas Dou Seng bintang 9 yang maju. Tidak ada banyak celah di antara mereka. Kecuali mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati yang sebenarnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Jika Nihility Devouring Flame ditambahkan, dia tidak akan bisa bertarung dengan mereka berdua yang digabungkan dengan kekuatannya. Oleh karena itu, membentuk aliansi adalah satu-satunya metode untuk berurusan dengan klan Hun. Api pemakan Nihility pernah melahap Raja Tuling, oleh karena itu, dia memiliki kemampuan dari klan Tuling. Di mata klan Hun, kami, klan kuno, setara dengan musim semi garis keturunan mereka, semua orang mungkin tidak senang dengan status ini. Karena itu masalahnya, hanya ada satu jalan yang harus kita ambil. Itu untuk menghancurkan klan Hun. Keinginan membunuh yang pada tiba-tiba melonjak di dalam aula setelah kata-kata itu terdengar. Itu menyebabkan kulit seseorang menjadi sedikit dingin. Penatua Gu Yuan, maksudmu, aliansi untuk bertarung dengan klan Hun bersama? Lei Ying bertanya. Tidak ada pilihan lain selain ini. Kekuatan yang ditampilkan klan Hun hari ini sangat hebat. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah ada kartu truf lain di dalam klan Hun. Seseorang benar-benar memiliki waktu yang sulit untuk memahami klan misterius ini, Gu Yuan berkata perlahan. Lei Ying dan Yan Jin terdiam. Jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana mutlak bagi kedua klan mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan klan mereka menjadi mata air garis keturunan di mata klan Hun. Masalah aliansi itu mungkin. Saat ini, klan Hun sudah memiliki 7 dari 8 buah giok. Jika mereka mendapatkan potongan terakhir, mereka akan dapat mengetahui di mana giok Dewa Kuno Tuse berada dan membukanya. Dikabarkan bahwa gua memiliki rahasia untuk maju ke kelas Doudi. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkannya, mungkin itu akan benar-benar seperti yang dia katakan. Dia akan maju ke kelas Doudi, yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun, Yan Jin menjilat mulutnya dan berkata. Pada saat itu, seluruh benua akan sepenuhnya berada di bawah kendali klan Hun. Semua orang diam. Jika Hun Tiandi benar-benar maju ke level itu, kemungkinan mereka semua akan kehilangan kemampuan untuk membalas. Di depan Doudi yang legendaris, bahkan klan kuno pun tidak layak disebut. Pada saat itu, kemungkinan dia akan dapat dengan mudah melenyapkan semua klan kuno dengan membalik tangannya. Potongan terakhir dari batu giok harus di Xiaoyan, kan? Mata semua orang tiba-tiba berbalik ke arah Xiaoyan. Mereka semua telah mendengar kata-kata yang ditinggalkan Hun Tiandi sebelum dia pergi. Xiaoyan sedikit mengernyit di hadapan banyak pasang mata. Dia berbicara dengan suara yang dalam, aku harus menyelamatkan ayahku. Suara Xiaoyan lembut tapi ada ketegasan yang tak tergoyahkan di dalamnya. Kamu harus mengetahui hasilnya jika Hun Tiandi diizinkan membuka rumah Dewa Kuno Tuse. Alis merah cerah Yan Jin bergetar dan berkata. Xiaoyan diam. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya. Potongan terakhir dari batu giok kuno pasti akan tetap ada di tubuhnya. Ayahnya telah ditangkap oleh klan Hun selama lebih dari 1 dekade. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya mulai merasa sedikit bengkok. Selain itu, dia juga mengerti bahwa batu giok kuno adalah pesona pelindung ayahnya. Jika bukan karena batu giok kuno ada di tangannya, kemungkinan ayahnya sudah menemui ajalnya. Mata Gu Yuan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas. Saat ini, Xiaoyan tidak lagi sendirian seperti dulu. Kekuatannya saat ini tidak hanya mampu melawan mereka secara langsung, tetapi juga ada aliansi rumah langit yang sangat kuat di belakangnya. Jika 3 klan kuno ingin melawan klan Hun, aliansi rumah langit pasti akan sangat membantu. Oleh karena itu, mencoba merebut batu giok kuno adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan pembantu dengan cepat. Tentara akan berkumpul dalam waktu setengah bulan. Kita pasti harus merebut beberapa batu giok kuno dari tangan klan Hun. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Lei Ying dan Yan Jin terguncang setelah mendengar ini. Dengan cara ini, mereka akan benar-benar terlibat dalam perang dengan klan Hun dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Sebuah tangan sedingin es terulur dari sampingnya dan meraih lengannya. Dia menoleh dan melirik Sun Er di sampingnya.
Tiba-tiba dia melihat ke arah Gu Yuan dan berkata, Paman Gu, apakah kamu tahu jika ada metode yang memungkinkan leluhur klan Xiao, Xiao Xuan, di makam surgawi dihidupkan kembali? Gu Yuan, Lei Ying dan yang lainnya di aula merasakan tangan mereka gemetar saat mendengar kata, Xiao Xuan. Nama itu terus tertanam kuat di benak mereka bahkan setelah ribuan tahun. Itulah satu-satunya orang yang hampir berhasil membunuh Hun Tiandi selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan di makam surgawi hanyalah pecahan jiwa. Dia hanya bisa eksis dan memiliki kekuatannya karena aspek unik dari makam surgawi. Mencoba untuk menghidupkannya kembali, aku khawatir itu tidak mungkin. Gu Yuan menghela nafas dan berkata, jika mungkin untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan, mereka tidak akan merasa begitu merepotkan untuk berurusan dengan Hun Tiandi. Mata Xiao Yan segera mengungkapkan kekecewaan setelah mendengar ini. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara lagi, saya ingin memasuki makam surgawi lagi. Bolehkah saya tahu apakah Paman Gu punya cara untuk melakukannya? Petik 2. Gu Yuan terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Jika Anda bersikeras melakukannya, saya akan dapat mengirim Anda masuk. Mungkin, Anda dapat menemukan Xiao Xuan dan melihat apakah dia memiliki cara untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Bab 1595, memasuki kembali makam surgawi. Beberapa sosok tergantung di udara di pegunungan yang dalam dari klan Gu. Mata mereka melihat ke arah ruang di atas pegunungan. Sepertinya mata mereka mampu menembus ruang dan melihat sosok itu, yang dulunya sangat kuat di dataran tengah. Ekspresi mereka agak rumit. Xiao Yan, makam surgawi akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Jika kita menghitung waktu, masih ada waktu yang cukup lama sebelum dibuka kembali. Gu Yuan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya bergeser dari ruang saat dia berkata, namun aku akan dengan paksa merobek garis retakan di makam surgawi dan mengizinkanmu masuk. Namun, Anda harus ingat untuk tidak tinggal lebih dari 1 tahun di makam surgawi. Jika tidak, Anda akan ditolak oleh makam surgawi. Petik 2. Aku telah merepotkan pamanku. Xiao Yan mengangguk. 1 hari di makam surgawi setara dengan 5 hari di dunia luar. 1 tahun di dalam sama dengan sedikit lebih dari 2 bulan di dunia luar. Namun, klan Hun hanya memberinya waktu setengah bulan. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal dalam waktu yang lama di dalam makam surgawi. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan siapapun untuk menemanimu masuk? Gu Yuan bertanya lagi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan tidak ada orang lain selain Xiao Xuan yang bisa menyakitinya di dalam makam surgawi. Gu Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan energi alam bersiul berlalu. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara siulan yang dipancarkan. Segera setelah itu, ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi dengan intens. Garis retakan hitam gelap dengan paksa terkoyak. Ada perasaan kuno dan sunyi yang tidak biasa menyebar dari dalam. Xiao Yan, cepat kembali. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat garis retakan spasial yang telah dia robek. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia tidak ragu-ragu. Tangannya dengan lembut menepuk Sun Er di sampingnya sebelum dia bergerak. Dia berubah menjadi sinar cahaya, yang langsung melesat ke celah dan menghilang. Tangan Gu Yuan menyentuh ruang kosong setelah melihat Xiao Yan menghilang ke celah spasial. Retakan itu perlahan menghilang. Dia memandang Sun Er yang khawatir dan tanpa sadar tertawa, tenang, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Sun Er mengangguk lembut setelah mendengar ini. Makam surgawi ditutupi oleh kabut berkabut. Kesepian dan keheningan tampaknya menjadi satu-satunya hal yang hadir di dunia ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sesosok melangkah di udara dan muncul. Matanya melirik lingkungan yang agak akrab ini dan tanpa sadar menghela nafas. Dia hanya memiliki kekuatan Douzun ketika dia tiba di tempat terakhir kali. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli di puncak benua Douqi. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia menghela nafas. Kekuatan spiritualnya yang luas dan perkasa menyebar. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi badai yang dengan cepat bergegas menuju bagian dalam makam surgawi. Badai makam surgawi, yang tampak sangat berbahaya di matanya saat itu, tidak memiliki ancaman sedikit pun baginya sekarang. Makam surgawi berisi tubuh energi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak kekurangan beberapa keberadaan yang kuat. Namun, bahkan keberadaan ini tanpa sadar mengungkapkan keterkejutan setelah merasakan tekanan kuat yang terbang melintasi langit. Tak satu pun dari mereka berani campur tangan dan menghentikan sosok itu.
Yang bisa mereka lakukan hanyalah melihat sosok itu, yang menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini dan jalannya yang tidak terhalang, dia telah mencapai bagian terdalam dari makam surgawi dalam waktu singkat. Ketika dia pertama kali memasuki makam surgawi, dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai tempat ini. Sosok manusia yang mengenakan baju besi berwarna darah sedang duduk di pilar batu yang menjulang tinggi di area reruntuhan yang kacau jauh di dalam makam surgawi. Bilah darah yang mengandung aroma darah yang kaya ada di sampingnya. Ada banyak badan energi yang hadir di sekitar puing-puing yang kacau. Namun, wajah mereka ketakutan saat mereka melihat sosok manusia berwarna darah. Tak satu pun dari mereka berani mengganggunya. Ada banyak tokoh di dalam wilayah puing-puing yang kacau, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengan keras. Oleh karena itu, suara angin yang tergesa-gesa di langit menyebabkan banyak badan energi di wilayah ini, yang telah mencapai puncak 9 perubahan kelas Douzun tiba-tiba berdiri. Mata mereka menunjukkan kilatan dingin saat mereka melihat ke arah dari mana suara angin yang menderu itu berasal. Ini adalah wilayah Saint Sui Dao. Siapa yang berani bertindak sedemikian lancang? Sosok manusia lapis baja berwarna darah membuka matanya saat tubuh energi mengungkapkan kilatan ganas. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Segera, dengusan dingin terdengar. Bilah darah di sampingnya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya darah, yang melesat ke arah sumber suara. Cahaya darah melesat ke kabut tebal. Namun, sebelum orang lain bisa menyanjungnya, cahaya darah ditembakkan ke belakang. Seseorang bisa mendengar suara, dentang, saat bilah darah ditembakkan ke pilar batu di bawah sosok manusia berwarna darah. Bahkan gagang bilahnya telah dimasukkan jauh ke dalam pilar. Haha, Saint Sui Dao, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu tetapi kamu tidak perlu menerimaku dengan begitu hangat kan? Saint Sui Dao memiliki perubahan ekspresi ketika tawa lembut tiba-tiba terdengar. Segera, sosok kurus menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depannya. Wajah muda yang agak familiar itu membuat Saint Sui Dao terkejut. Itu manusia, daging yang enak. Tubuh energi di sekitarnya memiliki mata memerah setelah melihat sosok ini. Mata merah mereka dipenuhi dengan keserakahan. Beberapa yang berani bahkan tanpa sadar melangkah maju. Kamu adalah anak kecil dari klan Xiao saat itu. Saint Sui Dao menatap sosok muda itu dan matanya tiba-tiba melebar. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang Douzun. Yang terakhir bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangannya. Namun, sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari Xiao Yan. Perasaan itu membuatnya mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini telah jauh melampaui dirinya. Ini adalah tuan muda dari klan Xiao. Apakah kamu berani menyentuhnya? Saint Sui Dao tiba-tiba melihat tubuh energi itu mengelilingi Xiao Yan setelah dia tertegun sejenak. Ekspresinya segera menjadi dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, dia langsung mengirim tubuh energi itu terbang. Segera, dia bergegas berdiri dan berbicara dengan sopan kepada Xiao Yan, kemungkinan saudara Xiao Yan ada di sini untuk menemukan Xiao Xuan kan. Haha, masih ada beberapa rekan merepotkan di belakang. Tolong izinkan saya untuk memimpin jalan untuk menghindari penundaan waktu Anda. Apa yang kamu katakan? Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menolak bantuan Saint Sui Dao. Memang mungkin baginya untuk merasakan banyak keberadaan yang kuat di wilayah yang dalam. Meskipun dia tidak takut, dia tidak ingin membuang waktu di tempat ini. Hihi, ini masalah kecil. Saudara, Anda adalah keturunan Xiao Xuan. Siapapun yang menyerangmu di makam surgawi ini hanya akan berakhir sekarat. Saint Sui Dao tersenyum. Setelah itu, tubuhnya melayang dan dia bergegas menuju wilayah yang dalam. Xiao Yan juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Ada banyak tubuh energi yang kuat jauh di dalam makam surgawi. Bahkan ada beberapa keberadaan yang sebanding dengan elit Dou Sheng yang hadir. Mereka telah merasakan Xiao Yan saat yang terakhir melangkah ke wilayah yang dalam. Namun, mereka akan mengelilinginya dan memakan dagingnya ketika mereka buru-buru menarik diri karena terkejut dengan beberapa kata lembut dari Saint Sui Dao. Dia adalah keturunan dari Xiao Xuan yang hebat. Kata-kata sederhana menyebabkan keberadaan tubuh energi tingkat penguasa di dalam makam surgawi itu memiliki perubahan ekspresi karena terkejut. Mereka semua berbalik dan melarikan diri lebih cepat dari apapun. Setan-setan tua ini telah ada di dalam makam surgawi selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka jelas mengerti siapa penguasa makam surgawi. Xiao Yan telah berjalan ke bagian terdalam makam surgawi tanpa halangan di bawah pimpinan Saint Sui Dao.
Dia sekali lagi melihat makam kuno yang dia lihat saat itu di dataran yang sunyi. Saudaraku, aku akan pergi. Sen Sui Dao tidak berani melangkah maju setelah mencapai tempat 10.000 kaki dari makam. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum membungkuk dan perlahan mundur. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan rasa hormat yang sangat kaya sejak awal. Xiao Yan memperhatikan makam di kejauhan. Dia tanpa sadar meratap. Nenek moyang klan Xiao ini memang orang yang sangat luar biasa. Tidak hanya dia sangat kuat ketika dia masih hidup tetapi dia masih bisa dianggap sebagai hantu yang dominan meskipun hanya sepotong jiwa yang tersisa. Tidak heran, bahkan seseorang sekuat Gu Yuan hanya bisa menghela nafas secara emosional ketika nama besar orang ini disebutkan. Xiao Yan berjalan lebih dekat ke makam. Kedua lututnya dengan lembut berlutut di tanah. Dia bersujud ke makam dan dengan lembut berkata, keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Berhenti berlutut, anak kecil. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat tawa samar terdengar di sampingnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sesosok tubuh bersandar di makam. Rambut hitam tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan mudah. Senyum hangat yang terkandung di wajahnya, sangat menginspirasi. Sosok ini adalah Xiao Xuan, yang pernah ditemui Xiao Yan saat itu. Dou Seng bintang 6 menengah, jiwa keadaan surgawi yang sempurna, api teratai iblis pemurnian dan beberapa api surgawi lainnya. Ruang dalam Xiao Xuan seperti mata menyapu tubuh Xiao Yan. Pandangan ini adalah semua yang diperlukan baginya untuk benar-benar melihat melalui Xiao Yan. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk perlahan saat dia memuji anak kecil, bagus sekali. Jika Xiao Chen hadir, kemungkinan dia akan sedikit terkejut mendengar evaluasi Xiao Xuan. Tidak pernah ada seseorang di klan Xiao saat itu yang memperoleh evaluasi seperti itu dari Xiao Xuan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap Xiao Xuan. Yang terakhir tidak tampak agung tetapi sosok kurus itu tampaknya mampu bertarung melawan langit dan bumi. Itu menyebabkan seseorang merasa sangat aman. Ceritakan padaku apa yang telah terjadi selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan duduk di tanah dan tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengatur ingatannya dan mulai berbicara dengan suara mantap saat dia menyampaikan banyak pengalamannya selama tahun-tahun ini dan situasi saat ini yang dia hadapi. Sudut mulut Xiao Xuan terangkat menjadi senyuman saat dia mendengar pengalaman yang menggetarkan jiwa yang dimiliki Xiao Yan. Ekspresinya tidak berubah karena insiden apapun. Saat ini, klan Hun sangat kuat. Tujuan saya datang ke makam surgawi adalah menemukan cara untuk menghidupkan kembali leluhur. Jika kamu bisa bergabung dalam pertarungan, bahkan klan Hun tidak akan bisa menimbulkan masalah. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Xuan dan berkata. Bab 1596 Esensi Diki. Membangkitkan. Xiao Xuan terkejut sesaat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya, saat ini, aku hanya pecahan jiwa. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, saya bahkan tidak dapat dianggap sebagai fragmen jiwa. Jika bukan karena aspek unik dari makam surgawi, saya telah menghilang dari dunia ini. Adapun dihidupkan kembali, saya khawatir itu tidak mungkin. Petik 2. Meskipun Xiao Yan sudah sedikit siap mental setelah mendengar ini, wajahnya tidak bisa tidak dipenuhi dengan kekecewaan. Kekuatan Xiao Xuan tidak kalah dengan Hun Tiandi. Jika dia bisa bertarung, bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan klan Hun. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Xiao Yan menghela nafas dan berbicara tanpa mau menyerah. Setidaknya aku tidak tahu apakah ada metode bagiku untuk dihidupkan kembali. Mungkin, elit legendaris Dou Di bisa mencapai ini. Xiao Xuan tertawa dengan pikiran terbuka. Dou Di, Xiao Yan tertawa pahit. Ini jelas telah mematahkan semua harapannya. Di mana seseorang dapat menemukan keberadaan ahli Dou Di apapun. Jika memang ada, klan Hun tidak akan diizinkan untuk bertindak begitu arogan. Haha, jangan buang waktumu untuk orang sepertiku yang sudah mati. Xiao Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pemuda di depannya dan senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi semakin lembut. Dia berkata, kamu dapat memperoleh pencapaian seperti itu tanpa bergantung pada kekuatan garis keturunan apapun. Sejujurnya, saya sudah sangat senang dengan ini. Orang-orang dari klan Xiao saya pada akhirnya sedikit luar biasa. Petik 2. Klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling. Ini agak melebihi harapan saya. Tidak terduga bahwa mereka telah menyembunyikan Nihility Devouring Flame. Namun, jika ini masalahnya, akhirnya ada penjelasan tentang klan kuno yang secara bertahap menurun yang tiba-tiba menghilang saat itu.
Xiao Xuan memukul bibirnya dan berkata, mengingat kekuatan klan Hun saat ini, bahkan klan Gu akan kesulitan bertarung dengan mereka sendirian. Xiao Yan mengangguk pelan. Situasi saat ini benar-benar tidak baik untuk mereka. Klan Hun juga telah berhasil mendapatkan 7 dari Dewa Kuno Tuse Jade. Potongan terakhir di tangan Anda. Selain itu, bagian ini harus digunakan untuk ditukar dengan ayahmu, yang ada di tangan klan Hun. Xiao Xuan bersandar di makam dan menatap Xiao Yan. Jika ini masalahnya, mereka kemungkinan akan dapat mengumpulkan semua batu giok kuno dan mereka akan mempelajari lokasi rumah Dewa Kuno Tuse dan membukanya. Apakah leluhur tahu apa sebenarnya yang ada di dalam rumah Dewa Kuno Tuse? Bisakah itu benar-benar memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Doudi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Doudi, Xiao Xuan dengan lembut menggumamkan nama ini, yang pernah menyebabkan dia menjadi sangat gigih dan pekerja keras. Dia dengan lembut berkata, menghitung waktu, kemungkinan tidak ada elit Doudi yang muncul di benua Douqi ini dalam 10.000 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu apa alasannya. Meskipun seorang elit Doudi juga dianggap sebagai ahli utama dunia selama zaman kuno, mereka memang ada saat itu. Namun, level itu sekarang hanya ada di legenda. Petik 2. Tidak mungkin untuk memeriksa apa yang telah terjadi pada zaman kuno. Tidak ada yang mengerti mengapa begitu sulit untuk berlatih ke kelas Doudi sekarang. Saat itu, saya telah mencoba untuk menembus tingkat ilusi ketika saya mencapai puncak kelas Dou Seng bintang 9 yang maju. Namun, saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Namun, saya juga telah membuat penemuan melalui kegagalan itu. Mata Xiao Xuan memiliki kilau yang berkedip di dalamnya. Oh, penemuan apa? Pikiran Xiao Yan menguatkan. Mengingat kekuatanku saat itu, sudah cukup bagiku untuk mencoba masuk ke kelas Doudi. Namun, setiap kali saya akan menembus lapisan penghalang itu, semacam perasaan kosong akan muncul dari dalam jiwa saya. Kekosongan ini membuatku mengerti bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dalam proses membobol kelas Doudi. Hal ini sangat kritis. Jika seseorang bisa mendapatkannya, menerobos ke kelas Doudi bukan hanya kata-kata kosong. Xiao Xuan menekan bibirnya. Wajahnya sedikit keras. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tiba-tiba mengingat Yellow Spring Demon Saint di dalam tablet batu di suku Piton Nine Serene Deep Ground. Dia juga mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari benua Douqi. Selain itu, justru hal yang hilang inilah yang mengakibatkan tidak ada ahli yang menerobos ke kelas Dou di dalam 10.000 tahun terakhir. Hanya apa yang kurang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Item yang kurang mungkin adalah beberapa item tetapi saya sangat curiga bahwa itu adalah semacam energi misterius. Jenis energi ini seharusnya ada di zaman kuno. Namun, itu menjadi semakin redup sekarang. Bahkan mungkin sudah benar-benar lenyap, ada sebuah kebijaksanaan yang terpancar di mata Xiao Xuan. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, saya telah menyebut energi kritis ini sebagai Essence Diki. Essence Diki, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu kemungkinan karena dia belum mencapai kelas Dou Seng bintang 9 yang maju. Apakah leluhur berarti bahwa alasan zaman kuno dapat menghasilkan Dou di elit adalah karena ia memiliki Essence Diki? Namun, Essence Diki ini sudah menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada elit Dou di lain yang muncul. Seharusnya ini yang terjadi. Saya pernah menjelajahi sebagian besar wilayah benua Douqi. Namun, saya tidak merasakan keberadaan Essence Diki semacam itu. Xiao Xuan mengangguk dan berkata. Dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa benua Douqi saat ini tidak lagi dapat menghasilkan Dou di elit? Tapi Hun Tiandi sangat percaya bahwa rumah Dewa Kuno Tuse akan memungkinkannya untuk melakukan terobosan. Mungkinkah mansion itu memiliki Essence Diki yang ada di dalamnya? Mata Xiao Yan berkedip dan berkata. Saya tidak tahu apakah gua Dewa Kuno Tuse memiliki Essence Diki. Namun, ada pil obat di tingkat embrio yang terbentuk di dalam gua. Tujuan Hun Tiandi adalah hal itu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pil obat tingkat di bentuk embrio. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar ini. Ekspresinya sedikit berubah. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sadar tentang pil obat tingkat di. Di mata banyak alkemis, pil obat tingkat di mewakili keyakinan dan pengejaran mereka. Jenis pil obat tingkat tinggi itu menyebabkan banyak alkemis berlatih dengan seluruh kekuatan mereka. Demikian pula, bagaimanapun, sepertinya tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat di sejak zaman kuno. Bahkan pil obat tingkat 9 menjadi sangat langka.
Meskipun ini sebagian karena hilangnya warisan beberapa alkemis, alasan utamanya adalah karena dunia ini tidak lagi memiliki esens Diki yang tersisa. Memurnikan pil obat tingkat D juga membutuhkan esens Diki yang telah saya sebutkan. Tanpa itu, terlepas dari seberapa terampil sang alkemis, dia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Xiao Xuan berkata, jika tebakanku benar, pil embrionik tingkat di dalam giok Dewa Kuno Tuse seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Oleh karena itu, selama Hun Tiandi mendapatkannya, sangat mungkin baginya untuk menyerap esens Diki di dalamnya dan menembus kelas Doudi, yang belum pernah dicapai siapapun dalam 10.000 tahun terakhir. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi serius. Pil embrio tingkat 9 saja sudah cukup untuk membuat bintang 9 Dou Seng menjadi gila. Tidak heran klan Hun sangat memperhatikan rumah Dewa Kuno Tuse. Itu sebenarnya karena ini. Apakah leluhur tahu di mana gua Dewa Kuno Tuse berada? Xiao Yan bertanya dengan antisipasi. Jika mereka tahu jawaban ini, mereka akan bisa menunggu di luar mansion bahkan jika klan Hun benar-benar berhasil mengumpulkan semua batu giok kuno. Mereka harus merebut pil embrionik di tier dengan segala cara. Bahkan jika mereka gagal melakukannya, mereka harus menghancurkannya. Ini karena semua orang mengerti bahwa jika Hun Tiandi diizinkan untuk berhasil maju ke kelas Doudi, tidak akan ada seorang pun di dunia yang bisa bertarung dengannya. Aliansi yang disebut sama sekali tidak berguna dalam menghadapi kekuatan seorang elit Doudi. Saya tidak menyadari hal ini. Alasan saya menyadari bahwa ada pil obat di tingkat embrio di dalam rumah Dewa Kuno Tuse adalah karena informasi itu sampai kepada saya ketika giok Dewa Kuno Tuse belum dipisahkan saat itu. Namun, sebelum saya benar-benar dapat menguraikan informasi di dalam batu giok kuno, 8 klan kuno telah berubah menjadi kegemparan dan mulai bertarung. Akhirnya, batu giok kuno itu dipecah menjadi 8 bagian. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, oleh karena itu, jika seseorang ingin mengetahui keberadaan rumah Dewa Kuno Tuse, seseorang pasti harus mengumpulkan ke-8 keping batu giok. Selain itu juga membutuhkan 8 dari mereka untuk membuka mansion. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa klan kuno ini sangat menghargai batu giok kuno. Semua ini sebenarnya mengandalkan batu giok kuno. Namun, hal-hal akan merepotkan jika klan Hun diizinkan untuk mengumpulkan semua batu giok kuno. Kamu harus melakukan hal-hal seperti yang diperintahkan instingmu. Kami bukan penyelamat dunia. Alasan mengapa mereka berlatih sangat keras adalah karena kami berharap untuk melindungi mereka yang ingin kami lindungi. Xiao Xuan tertawa setelah melihat wajah serius Xiao Yan. Xiao Yan mengerti. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan hormat. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia berkata, aku sangat menyukaimu, anak kecil. Sayangnya, kamu telah lahir sangat terlambat. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Ini bukan sesuatu dalam kendalinya. Xiao Yan berdiri. Matanya melihat ke kejauhan dan mengamati ruang berkabut. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, anak kecil, meskipun saya tidak dapat menunjukkan diri saya dan membantu Anda berurusan dengan klan Hun, saya masih bisa memberi Anda sesuatu yang baik. Xiao Yan terkejut. Dia menatap Xiao Xuan dengan ragu. Jelas, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan dengan sesuatu yang baik. Makam surgawi tidak mengubur orang biasa-biasa saja. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Saya tidak lagi dapat memberi Anda banyak bantuan mengingat kekuatan Anda saat ini. Namun, aku mungkin bisa membantumu dalam hal jiwamu. Xiao Xuan tersenyum. Kedua tangannya terentang. Seolah-olah dia menekan seluruh makam surgawi. Tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Aku sudah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama. Xiao Xuan menoleh ke arah Xiao Yan setelah dia berbicara sampai saat ini. Suara lembutnya bergema di dunia ini. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar. Aku akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantumu. Apakah Anda dapat menembus keadaan surgawi yang sempurna dan maju ke jiwa di state akan tergantung pada keberuntungan Anda. Petik 2. Bab 1597, Jiwa Makam Surgawi. Di negara, jiwa. Xiao Yan terkejut saat dia melihat Xiao Xuan yang tersenyum. Namun, mulutnya telah berubah mencoba karena keterkejutan dari kata-kata yang terakhir. Apapun yang sedikit pun terkait dengan kata, di dunia ini akan identik dengan menjadi kuat. Tidak masalah apakah itu Doudi atau pil obat tingkat D. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Demikian pula, jiwa keadaan di juga termasuk dalam kategori ini. Doudi, di tier pil obat, di state soul.
Di antara tiga jenis ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk mencapai yang ketiga mengingat kondisi benua saat ini. Lagi pula, level ini tidak mengharuskan seseorang untuk menyerap apa yang disebut esens Diki. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah maju ke dalam jiwa Distet. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan hanya ada dua individu di benua Douqi saat ini yang jiwanya telah mencapai negara di. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini tetap berada pada keadaan surgawi yang sempurna. Level ini mungkin hanya selangkah lagi dari Distet tetapi banyak ahli tidak pernah berhasil melewati langkah kecil ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka masih tidak dapat membuat kemajuan apapun. Menjadi seorang alkemis, Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini. Sudah beberapa tahun sejak dia maju ke keadaan surgawi yang sempurna. Namun, kekuatan spiritualnya masih tetap pada keadaan surgawi yang sempurna. Perasaan itu seolah-olah tidak mungkin untuk mengisi kesenjangan besar yang tak tertandingi antara keadaan surgawi yang sempurna dan keadaan di tidak peduli bagaimana dia berlatih. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa hal yang akan diberikan Xiao Xuan kepadanya sebenarnya adalah jiwa Distet, Xiao Yan tidak bisa tidak menjadi sedikit tumpul bahkan dengan ketabahan mentalnya. Bagaimana ini mungkin? Xiao Yan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun tidak banyak orang di dunia ini yang jiwanya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna, namun orang-orang ini masih ada. Namun, berdasarkan para ahli yang ditemui Xiao Yan, tidak ada seorang pun, selain Hun Tiandi dan Gu Yuan, yang melangkah ke tahap itu. Ini memang tugas yang sangat sulit. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil. Xiao Xuan tersenyum dengan cara yang agak aneh. Dia mengangkat kepalanya. Mata yang dalam itu melihat ke ruang kosong yang berkabut dan perlahan berkata, jiwa makam surgawi yang saya sebutkan bukanlah fragmen jiwa dari tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa dari makam surgawi itu sendiri. Jiwa makam surgawi. Makam surgawi ini sebenarnya memiliki jiwa. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia menatap Xiao Xuan dengan tak percaya saat dia berseru kaget. Ini adalah roh hidup yang aneh. Itu adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak makam surgawi dibangun. Anda dapat memperlakukannya sebagai penjaga makam surgawi ini. Tentu saja, lebih tepat menggunakan istilah penjara-penjara. Ia mengendalikan tempat ini dan juga memberikan kepada badan-badan energi itu keinginan untuk melahap pada saat yang sama. Mata Xiao Xuan langsung menatap ruang kosong dan berbicara dengan suara samar. Tidak seorang pun, selain badan energi di sini, yang dapat mendeteksi keberadaannya. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia dengan jiwa. Kejadian seperti itu benar-benar terlalu misterius. Elit Doudi yang telah membangun ranah ini saat itu dapat dianggap memiliki keterampilan yang tak terduga dan hebat. Apakah orang itu sangat kuat? Xiao Yan bergumam. Orang-orang yang bisa dikubur di dalam makam surgawi semuanya adalah individu yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Karena jiwa makam surgawi dapat menyerap jejak fragmen jiwa mereka, kemungkinan jiwa ini agak luar biasa. Sangat kuat. Xiao Xuan tersenyum. Dua kata sederhana itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Karena jiwa makam surgawi ini bisa membuat Xiao Xuan mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Tenang, meski merepotkan, aku masih bisa menghadapinya. Tubuh Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Setelah kebangkitan tubuhnya, kabut berkabut yang menyelimuti tempat ini dengan cepat menghilang. Tekanan menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kepala mereka dalam menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Mata mereka menatap Xiao Xuan yang jauh, yang naik ke udara. Mata mereka yang awalnya mati rasa sebenarnya mengungkapkan perasaan gembira. Xiao Xuan yang hebat, apakah dia akhirnya akan menyerangnya? Sein Suedao, yang berada jauh di dalam makam surgawi, tiba-tiba berdiri. Tubuhnya bergetar saat dia melihat sosok yang perlahan naik di langit. Meskipun dunia ini telah memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam bentuk lain, itu bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Jiwa makam surgawi telah menanamkan keinginan untuk saling melahap di dalam fragmen jiwa mereka, menghasilkan tempat ini berubah menjadi dunia di mana mereka saling melahap. Untuk memperkuat diri sendiri, seseorang harus terus melahap tubuh energi lainnya. Ini tidak berbeda dengan kanibalisme bagi mereka, yang pernah menjadi manusia.
Makam surgawi di masa lalu hanyalah tempat peristirahatan yang diberikan kepada para ahli. Namun, sejak pembentukan jiwa makam surgawi, dunia ini menjadi terdistorsi. Pernah ada orang yang mencoba menantang jiwa makam surgawi. Namun, mereka dengan mudah dimakan olehnya. Satu-satunya orang di alam ini yang ditakuti oleh jiwa makam surgawi adalah Xiao Xuan, yang terletak jauh di dalam makam surgawi. Dahulu kala, ada seseorang yang memohon kepada Xiao Xuan untuk membebaskan mereka dari kesulitan mereka. Namun, Xiao Xuan mengabaikan mereka. Seiring berjalannya waktu, tubuh energi tempat ini juga secara bertahap menjadi kecewa. Karena mereka tidak dapat membalas, mereka hanya bisa menahannya dengan tenang. Justru karena inilah hati mereka yang awalnya mati rasa tanpa sadar menjadi panas setelah mereka melihat tindakan Xiao Xuan yang tiba-tiba ini. Mereka membenci pemukulan satu sama lain ini. Mereka adalah manusia, bukan binatang. Saat itu, saya memiliki misi sendiri dan harus tetap di sini. Sekarang, misi saya selesai. Saya akan membantu Anda semua menyelesaikan petisi sejak saat itu. Tubuh Xiao Xuan melayang 100.000 kaki di udara. Angin tajam yang bisa menghancurkan jiwa tidak dapat mendekatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengabaikan tanah. Suara tenangnya bergema di samping telinga semua orang. Tuan Xiao Xuan. Beberapa tubuh energi, yang saling bertarung di tanah, tiba-tiba menghentikan tubuh mereka. Mata merah dan mati rasa itu menunjukkan fluktuasi. Setelah itu, mereka gemetar dan mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Banyak sosok di tanah mulai berlutut pada saat ini. Xiao Yan juga telah mengangkat tubuhnya. Dia menyaksikan tindakan tubuh energi di dalam makam surgawi ini dan menjadi tenang. Menjadi orang luar, dia tidak menyadari apa yang telah terjadi. Secara alami, dia tidak dapat memahami perasaan di hati mereka. Namun, dia setidaknya bisa memahami satu hal. Jiwa makam surgawi ini tidak disukai. Gemuruh. Cakrawala ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras sementara pikiran ini melintas di dalam hati Xiao Yan. Suara keras itu seperti guntur yang menderu saat menyapu dari jauh di dalam ruang kosong, menyebabkan banyak tubuh energi di dalam makam surgawi bergetar hebat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tak terduga yang tiba-tiba muncul. Fluktuasi spiritual ini sangat menakutkan. Xiao Yan merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya hanya dari kontak singkat. Meskipun fluktuasi spiritual ini menakutkan, itu memberinya perasaan yang agak belang. Itu mungkin karena dia telah melahap terlalu banyak jejak fragmen jiwa. Fluktuasi spiritual yang tak terlihat berkumpul di dalam ruang keabu-abuan dan berkabut. Sesaat kemudian, ruang bergetar dan wajah raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di langit dari kekosongan. Wajah besar itu dipenuhi dengan ekspresi dingin dan aneh. Apakah ini jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya menjadi muram saat dia melihat wajah spiritual besar yang terbentuk di langit. Xiao Xuan, kami biasanya tidak pernah ikut campur dalam masalah satu sama lain. Jangan bilang bahwa kamu berencana untuk melanggar perjanjian kita hari ini. Wajah besar itu berguling saat sepasang mata yang benar-benar tanpa emosi memperhatikan Xiao Xuan, yang melayang di langit. Suara sedingin es itu seperti kilat yang bergema di langit. Xiao Xuan memperhatikan wajah besar itu hanya untuk tersenyum. Dia dengan lembut berkata, kelahiranmu adalah kesalahan itu sendiri. Sepertinya elit Doudi, yang telah membangun makam surgawi saat itu, tidak menyangka bahwa makhluk sepertimu akan lahir di sini. Omong kosong, aku dilahirkan sesuai dengan kehendak Tuanku. Saya adalah penjaga alam ini. Kalian semua harus mengikuti aturan saya jika Anda ingin hidup kembali. Wajah besar itu bergejolak saat jiwa makam surgawi berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka semua telah hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku makam surgawi adalah aku. Suara jiwa makam surgawi tiba-tiba menjadi jauh lebih tajam. Kamu bukan makam surgawi. Formasi Anda juga bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu, mereka adalah penciptamu. Xiao Xuan tersenyum sedikit. Nada tenangnya menyebabkan wajah besar itu menjadi semakin terdistorsi. Itu tampak sangat ganas. Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah besar itu bergerak. Tiba-tiba, badai spiritual yang sangat besar dimuntahkan dari mulutnya yang besar. Badai berputar dengan liar, muncul seperti ujung kerucut saat melesat dengan keras ke arah Xiao Xuan.
Xiao Xuan hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan oleh jiwa makam surgawi. Dia perlahan menuju ke wajah besar itu. Badai spiritual yang tampaknya ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya itu tidak membahayakan dirinya. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar itu tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba mengungkapkan semacam percikan aneh. Perasaan itu seolah-olah jiwa mereka telah terbakar. Serahkan esensi spiritualmu. Api aneh menyebar dari dalam tubuh Xiao Xuan dari segala arah. Namun, senyum di wajahnya tampak semakin lembut. Bab 1598, mengekstrak esensi jiwa. Membakar jiwa seseorang. Xiao Xuan, kamu gila. Wajah besar itu tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan besar setelah melihat nyala api aneh naik dari tubuh Xiao Xuan. Suaranya yang tajam berteriak, membakar jiwa seseorang. Kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Membakar jiwa seseorang. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat dia berdiri di bawah. Ekspresinya langsung berubah drastis. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami mengerti mengapa jiwa akan menyala. Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri dari tubuh seseorang, yang memungkinkan untuk melepaskan kekuatan yang sangat besar untuk jangka waktu sementara. Namun, harga itu adalah nyawa seseorang. Pengapian jiwa ini serupa. Itu membakar jiwa seseorang untuk mendapatkan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Harganya adalah jiwa seseorang akan benar-benar hancur. Leluhur, tubuh Xiao Yan bergetar sedikit. Matanya tanpa sadar berubah sedikit merah. Xiao Xuan tidak menyebutkan bahwa dia akan menyalakan jiwanya sendiri. Misi saya telah selesai. Tidak penting apakah saya hidup atau mati. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan jiwa makam surgawi yang agak ketakutan. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Dia mengangkat tangannya, yang berisi api dan meraih yang terakhir dari kejauhan. Segera, kekuatan hisap yang mengerikan terbentuk di telapak tangannya. Adalah mungkin untuk melihat fluktuasi intens yang tiba-tiba terbentuk di mulut besar jiwa makam surgawi. Seolah-olah ada sesuatu yang ditarik keluar dengan paksa. Apakah kamu menyeretku bersamamu jika kamu ingin mati? Jiwa makam surgawi meraung dengan marah. Seluruh makam surgawi bergetar di bawah derunya. Mulutnya yang besar melebar dan tombak spiritual yang tak terlihat, yang berukuran ribuan kaki, tiba-tiba melesat keluar. Itu merobek ruang dan tembakan kejam ke arah Xiao Xuan. Saya telah menyalakan jiwa saya sebagai harga. Anda tidak dapat menghentikan saya. Petik 2. Xiao Xuan tampak sangat tenang dalam menghadapi pembalasan dari makam surgawi. Dia tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya. Setelah itu, dia mengepalkannya dengan lembut. Gelombang sonik yang tajam meletus. Tombak spiritual tiba-tiba berhenti. Akhirnya, itu berbalik dengan lambaian lengan Xiao Xuan. Sebaliknya, itu menembak kembali ke jiwa makam surgawi dengan cara yang bahkan lebih ganas. Bahkan ada beberapa kelompok api aneh di tombak. Itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa. Swoosh! Kecepatan tembakan tombak ke belakang sangat cepat. Dalam sekejap itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus wajah besar itu. Segera, nyala api yang terdapat pada tombak itu sepertinya telah bertemu dengan beberapa kayu kering. Itu menyebar dengan kecepatan kilat dengan ledakan. Ah! Api yang menyebar menyebabkan pekikan yang menyedihkan dipancarkan dari jiwa makam surgawi. Jika itu adalah pertarungan biasa, jiwa makam surgawi mungkin sedikit berhati-hati terhadap Xiao Xuan tetapi itu tidak akan takut padanya. Namun, yang terakhir telah membakar jiwanya sendiri saat mereka mulai bertarung. Secara alami, kekuatannya melonjak. Bahkan jiwa makam surgawi mengalami kesulitan besar melawan Xiao Xuan. Selain itu, api dari pembakaran jiwa seseorang memiliki efek yang sangat mematikan pada tubuh spiritual seperti jiwa makam surgawi. Wajah spiritual besar di langit ditutupi oleh api. Akhirnya, wajah besar itu menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tidak terkendali terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan seluruh tempat menjadi terbalik. Semua badan energi ketakutan sampai melarikan diri jauh dari wilayah ini. Mereka takut mereka akan hancur total jika mereka terjebak dalam pertarungan. Api teratai iblis pemurni membakar tubuh Xiao Yan. Meskipun serangan spiritual sangat kuat, masih mungkin bagi Xiao Yan untuk melawannya dengan kekuatannya. Karena itu, dia tidak mundur. Matanya terfokus erat pada pertempuran di langit. Kekuatan spiritual Xiao Xuan saat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan menyelidiki, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi batas. Jelas pembakaran jiwanya telah memungkinkan Xiao Xuan memasuki kondisi yang tak terkalahkan.
Namun, Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat saat dia memikirkan bagaimana kondisi ini mengharuskan Xiao Xuan membayar jiwanya sebagai harga. Xiao Xuan saat ini mungkin hanya pecahan jiwa tapi setidaknya dia masih bertahan. Namun, setelah pertempuran ini, jiwanya akan benar-benar lenyap dari dunia ini setelah benar-benar tersulut. Xiao Xuan, aku tidak akan melepaskanmu. Wajah besar itu menyusut di dalam nyala api. Sesaat kemudian, itu benar-benar berubah menjadi bentuk manusia. Mata merah menatap tajam ke arah Xiao Xuan saat keinginan membunuh melonjak. Xiao Xuan benar-benar mengabaikan deru jiwa makam surgawi. Kedua tangannya dirapatkan. Mereka dengan cepat membentuk banyak segel yang rumit. Dengan pembentukan segel, banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Akhirnya, mereka dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar. Di tengah formasi adalah jiwa makam surgawi. Desis mendesis. Sebelum jiwa makam surgawi dapat bereaksi terhadap formasi yang dibuat, sinar api mulai berjatuhan dari segala arah di dalam formasi. Setelah itu, dia mendengar suara mendesis. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh jiwa makam surgawi dan menggantungnya di dalam formasi. Bang-bang. Jiwa makam surgawi berjuang dengan liar dalam menghadapi belitan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual, yang menyebabkan bahkan ekspresi Xiao Yan berubah, terus-menerus menabrak sinar api yang terjerat di sekelilingnya seperti bola meriam. Namun, sinar api yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki efek penahan yang besar pada kekuatan spiritual. Terlepas dari seberapa kuat serangan spiritual itu akan dengan cepat memucat saat bersentuhan dengan sinar api. Kamu pasti benar-benar meremehkan Xiao Xuan jika kamu pikir aku tidak bisa menghabisimu dalam keadaan ini. Xiao Xuan melirik jiwa makam surgawi yang berjuang keras. Dia tersenyum tipis. Suaranya tidak keras tetapi memiliki riak yang mendominasi. Meskipun ahli pamungkas dari saat ini adalah pecahan jiwa, dia masih memiliki aura yang mendominasi. Xiao Xuan, lepaskan aku. Kita bisa mendiskusikan apapun yang kamu mau. Nada jiwa makam surgawi telah sangat melunak setelah berjuang dengan sia-sia untuk waktu yang lama. Dipahami bahwa Xiao Xuan jauh lebih kuat darinya dalam kondisinya saat ini. Namun, jika itu bisa menunda waktu, Xiao Xuan akan menghilang bahkan jika itu tidak menyerang. Tidak perlu ada diskusi. Serahkan esensi spiritualmu. Xiao Xuan hanya tersenyum di hadapan nada lembut jiwa makam surgawi. Sinar api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menusuk dengan kejam ke dalam tubuh yang terakhir. Setelah itu, sinar api perlahan ditarik. Dengan pergerakan sinar api, adalah mungkin untuk melihat sekelompok cahaya sebening kristal setinggi 10 kaki perlahan-lahan diekstraksi dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Cahaya terang tersebar dari dalam gugusan cahaya sebening kristal ini ketika sebagian darinya terpapar. Tangan Xiao Yan terulur ke gugus cahaya di depannya. Perasaan hangat segera muncul di dalam jiwanya. Saat ini, dia sepertinya bisa mendengar tangisan serakah dari dalam jiwanya. Apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah mendapatkan beberapa esensi spiritual dari Hall of Soul setelah menghancurkan Main Hall of the Hall of Soul. Namun, esensi spiritual saat itu tampak tidak signifikan dibandingkan dengan gugusan cahaya yang saat ini di depannya. Kemurnian yang terakhir berkali-kali lebih kuat daripada esensi spiritual di dalam aula jiwa. Aum mengaum. Jiwa makam surgawi memancarkan binatang buas seperti raungan setelah esensi jiwa ini ditarik keluar dengan paksa. Akhirnya menjadi takut pada saat ini. Xiao Xuan, lepaskan aku. Saya akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepada Anda. Anda dapat memiliki semua yang Anda inginkan. Jiwa makam surgawi terus berteriak di bawah ketakutan ini. Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Xiao Xuan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api membesar. Akhirnya, setengah dari gugusan cahaya sebening kristal itu dengan paksa diseret keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Xiao Xuan, aku akan bertarung denganmu. Jiwa makam surgawi akhirnya mengerti bahwa ia akan benar-benar paroki kecuali jika ia berjuang habis-habisan setelah merasakan energi yang berkurang dengan cepat di dalam tubuhnya. Cahaya melonjak dari dalam tubuhnya. Beberapa api benar-benar mulai melonjak. Itu juga dipaksa untuk menyalakan jiwanya sendiri. Bam! Namun, bibit api baru saja bangkit dari tubuhnya ketika sebuah telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan membanting wajahnya dengan kejam. Kekuatan besar itu langsung membuatnya terbang. Pada saat yang sama, kluster cahaya sebening kristal juga mengeluarkan suara engah dan diseret keluar dari dalam tubuh spiritual makam surgawi.
Jangan, kembalikan padaku. Perasaan lemah segera memenuhi tubuh jiwa makam surgawi setelah esensi spiritualnya diekstraksi dengan paksa. Itu meraung dengan gila saat menyerbu ke esensi spiritual. Xiao Xuan melambaikan tangannya di depan jiwa makam surgawi, yang menyerbu. Angin yang menakutkan memaksa yang terakhir kembali, menyebabkannya jatuh ke tanah. Mata tubuh energi di kejauhan itu tiba-tiba menjadi merah setelah jiwa makam surgawi mendarat di tanah. Kebencian berkedip di mata itu. Akhirnya, mereka bergegas maju dari segala arah di tengah raungan rendah dan dalam dan dengan gila-gilaan menyerang jiwa makam surgawi yang sangat lemah. Ah! Jiwa makam surgawi secara alami tidak dapat memblokir sejumlah serangan setelah kekuatannya diekstraksi. Oleh karena itu, pekikan menyedihkan segera terdengar. Tubuhnya juga hancur menjadi debu. Fragmen jiwa marah yang dipenuhi dengan ketidakpuasan melayang ke atas sebelum secara bertahap berhamburan bersama angin. Jiwa makam surgawi ini benar-benar berakhir dengan nasib seperti itu. Mata merah darah dari tubuh energi di tanah segera menjadi lebih jelas setelah jiwa makam surgawi menghilang. Keinginan ingin melahap pihak lain ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka juga sangat berkurang. Mereka terkejut sesaat sebelum mereka semua berlutut dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Xiao Xuan tidak peduli dengan aksi badan energi ini. Gugusan cahaya sebening kristal setinggi 10 kaki tergantung di depannya. Matanya melihat ke arah Xiao Yan di bawah dan tersenyum sedikit. Anak kecil, hanya ini yang bisa kulakukan. Apakah Anda akan dapat melakukan terobosan ke jiwa di state akan sepenuhnya tergantung pada keberuntungan Anda. Bab 1599, di state Soul. Leluhur, Xiao Yan menatap Xiao Xuan, yang tersenyum hangat. Hidungnya tanpa sadar merasakan sedikit jiwa. Sempurnakan dan serap itu, Xiao Xuan menyeringai. Dia menjentikan jarinya dan kristal dengan jelas klaster cahaya di depannya perlahan terbang ke bawah. Cahaya terang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Itu muncul seperti matahari yang hangat. Xiao Yan menyaksikan gugusan cahaya sebening kristal tergantung di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang menyebar di dalamnya sedalam dan tak terduga seperti lautan. Bahkan jiwa negara surgawinya yang sempurna muncul cukup kecil di depan kekuatan spiritual ini. Jiwa makam surgawi dibentuk oleh fragmen jiwa dari banyak ahli setelah kematian mereka. Kekuatan spiritual yang dikandungnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Leluhur, Xiao Yan pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia sekali lagi tahu dengan hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah maju dan langsung berjalan ke klaster cahaya terang. Segera, cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat saat dia berdiri di langit. Dia melihat gugusan cahaya sebening kristal, yang muncul seperti matahari. Senyum senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunan ini. Mungkin, Xiao Yan bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa dia lakukan saat itu. Masih ada waktu. Mudah-mudahan, saya bisa menunggu sampai Anda keluar dari retret Anda. Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar klaster cahaya. Mata tenang itu sesekali menyapu tanah. Semua tubuh energi buru-buru membuang muka dan mundur dengan jarak yang sangat jauh di bawah pandangannya. Esensi spiritual dari jiwa makam surgawi adalah godaan besar bagi mereka. Namun, jelas bahwa tidak ada yang berani membiarkan godaan ini berakar di bawah pencegahan Xiao Xuan. Tempat ini adalah laut yang tampaknya tak berujung. Gelombang bergejolak di atas laut. Tampaknya ada gelombang raungan yang berasal dari dalam jiwa seseorang yang bergema di tempat ini. Tubuh Xiao Yan melayang di udara di atas laut. Matanya melihat ke arah laut di bawah. Ada kejutan yang kuat di dalam matanya. Gugus cahaya itu tidak tampak besar tetapi dia tidak menyangka ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiao Yan menyelidiki laut ini, dia berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Laut ini sebenarnya sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan spiritual yang begitu besar dan menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, jiwa negara surgawinya yang sempurna tampaknya sama sekali tidak signifikan. Tanpa diduga, jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus menyalakan jiwanya sendiri, Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode bunuh diri timbal balik semacam ini ketika menyerang jiwa makam surgawi terlepas dari kemampuannya. Itu sebenarnya karena bahkan Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normalnya. Jiwa makam surgawi sudah menghilang.
Semua kekuatan spiritual adalah tempat ini tidak memiliki pemilik. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jika desas-desus tentang ini menyebar, kemungkinan semua ahli dari benua akan bergegas dengan cara yang gila. Selama seseorang mampu memperbaiki kekuatan spiritual tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Bahkan mungkin untuk mencapai jiwa di state yang legendaris itu. Hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya ini benar-benar hebat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya juga secara bertahap menjadi ditentukan. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Alasan Xiao Xuan membayar harga yang mahal untuk memberinya hadiah ini adalah untuk memungkinkan dia memiliki beberapa kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiao Yan saat ini tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang ini dan ekspresi serius terbentuk di matanya. Dia menemukan bahwa kekayaan kekuatan spiritual di tempat ini sebenarnya telah mengubah aliran waktu. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Namun, aliran waktu di tempat ini kemungkinan lebih lambat dari makam surgawi. Makam surgawi di dalam makam surgawi. Hah! Xiao Yan menghela napas panjang. Dia secara bertahap menstabilkan emosinya. Waktu di tempat ini lebih lambat dari makam surgawi. Ini bagus untuknya. Kalau tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar mampu memperbaiki semua lautan spiritual yang luas dan perkasa ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiao Yan duduk di udara. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari alisnya. Setelah itu, teriakan pelan terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Sosok ilusi menutupi Xiao Yan dan duduk. Api teratai setan pemurnian yang sengit mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual yang besar. Itu secara langsung mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi orang yang tertutup api. Panas yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang ini. Gemuruh. Laut spiritual, tempat Xiao Yan berada, mulai bersiul setelah api teratai iblis pemurni menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Pusaran 10.000 kaki besar terbentuk di bawahnya. Kekuatan spiritual melesat dari segala arah. Tampaknya telah mengalami semacam tarikan kuat saat mulai berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan kaki yang terus-menerus menembak ke sosok ilusi spiritual besar. Desis mendesis. Pilar air spiritual yang tampaknya nyata menabrak sosok ilusi spiritual. Namun, gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh api teratai iblis pemurni. Kabut putih tebal naik. Akhirnya, itu berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiao Yan. Kekuatan spiritual dari tempat ini mungkin dianggap luas dan perkasa tetapi sedikit berbintik-bintik. Bagaimanapun, jiwa makam surgawi telah dibentuk dengan menyerap banyak jiwa milik para ahli yang sudah mati. Namun, ini tidak dianggap merepotkan bagi Xiao Yan, yang memiliki api teratai iblis pemurnian. Kemampuan pemurnian api teratai iblis pemurnian sangat berguna dalam hal pemurnian. Selain itu, ada juga Little Yi yang hadir di dalam tubuh Xiao Yan. Hanya dengan berpikir, semua kemampuan pemurnian akan bergabung menjadi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Banyak pilar air spiritual besar terus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular piton besar. Akhirnya, mereka menuangkan ke sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Itu menyebabkan sosok ilusi besar secara bertahap memancarkan cahaya neon setelah kabut yang bisa menutupi matahari meletus. Melihat dari kejauhan, itu benar-benar tampak seperti patung dewa yang berdiri di dunia ini dan dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Efek penyempurnaan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Laut spiritual juga mulai membentuk banyak gelombang besar dengan aliran waktu karena terus bergemuruh di dunia ini. Sementara Xiao Yan melahap dan menyempurnakan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang melonjak secara bertahap mendekati keadaan legendaris dengan kecepatan tetap. 1 bulan berlalu. Sudah sebulan di dalam makam surgawi sejak Xiao Yan memasuki gugusan cahaya. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari retretnya selama bulan ini. Bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi aneh. Semuanya persis sama seperti 1 bulan yang lalu. Xiao Xuan diam-diam duduk di luar gugusan cahaya sebening kristal. Kedua matanya sedikit tertutup. Dia muncul seperti seorang biarawan yang bermeditasi. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Apalagi dari penampilannya, dia juga sudah mulai menua.
Semua orang tahu bahwa dia sudah akan mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu dengan gigih. Banyak tubuh energi di tanah menyaksikan tubuh Xiao Xuan secara bertahap. Mereka merasakan sedikit kesedihan. Hal yang paling menyedihkan adalah jatuhnya seorang pahlawan. Xiao Xuan adalah individu yang tak tertandingi baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah mati. Namun, dia sekarang hanya menunjukkan kelesuan orang tua biasa. Mata di bawah alis putih berkedut. Mereka perlahan dibuka. Wajahnya yang tua menunjukkan senyuman saat dia melihat gugusan cahaya di depannya. Tubuhnya juga menjadi lebih ilusi pada saat ini. Anak kecil, waktuku hampir habis. Gumaman lembut lelaki tua itu bergema di langit. 1 bulan di dalam makam surgawi seperti setahun bagi Xiao Yan, yang berada jauh di dalam lautan spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut. Awan yang kaya menutupi seluruh dunia. Sosok ilusi spiritual menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki. Cara itu seolah-olah itu adalah Xiao Yan yang telah diperbesar berkali-kali. Napas Xiao Yan seperti guntur. Awan tebal melonjak ke lubang hidungnya seperti awan naga. Rambutnya seperti air terjun besar setinggi 10.000 kaki. Pakaiannya berkibar dan semacam gelombang besar yang menakutkan bergejolak di permukaan laut. Seorang raja dunia seperti aura tampaknya samar-samar dipancarkan dari tubuh spiritual yang sangat besar. Aura ini seolah-olah dia adalah penguasa jiwa. Banyak tubuh energi diam-diam menghela nafas setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba. Ini karena sosok tua di langit telah memucat hingga hampir tidak terlihat. Meskipun ini masalahnya, lelaki tua itu terus menunggu dengan tenang. Sebuah obsesi tampaknya telah memungkinkan dia, yang telah mencapai ajalnya, untuk tetap berada di dunia ini. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu hal itu terjadi. Sosok seperti yang sudah transparan di langit yang tenang sedikit berfluktuasi. Xiao Xuan menyeringai. Matanya mengungkapkan sedikit penyesalan. Anak kecil, aku merasa sangat yakin bahwa klan Xiao memilikimu. Selamat tinggal. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Bang! Namun, ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat saat tubuh Xiao Xuan akan menghilang. Riak yang tampaknya milik penguasa dunia dengan cepat menyebar. Semua badan energi tanpa sadar bergidik dimanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak bisa dilawan. Mata Xiao Xuan, yang hampir menghilang, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Keturunan Xiao Yan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar 10.000 kaki, yang menyebabkan seseorang menahan napas, dengan cepat muncul di langit. Segera, sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan. Bab 1600, keluar dari makam surgawi. Sosok 10.000 kaki berdiri di langit. Semua tubuh energi di makam surgawi di bawahnya menyusut dan bergetar. Tekanan yang menakutkan sepertinya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tubuh Xiao Xuan benar-benar memudar di langit. Mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat mereka menghilang. Sosok besar itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat. Itu lama kemudian sebelum tubuh besar itu perlahan menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan diam-diam berdiri di langit. Leluhur, Xiao Yan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Titik cahaya tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Hanya mereka yang jiwanya telah melangkah ke distet yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Jika tidak, bahkan jika Douqi seseorang telah mencapai kelas Dou Seng bintang 9, seseorang masih tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dapat dianggap telah sepenuhnya menghilang. Pakar pamungkas itu, yang pernah mendominasi benua Douqi, telah benar-benar menghilang dari dunia. Namun, ini tidak terjadi dari sudut pandang Xiao Yan setelah dia melangkah ke negara bagian di. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberikan kehidupan kepada Xiao Xuan lagi. Namun, bahkan setelah jiwanya maju ke negara bagian di, Xiao Yan tidak dapat melakukan hal seperti ini. Mungkin, dia hanya akan bisa melakukannya setelah dia benar-benar maju ke kelas Dou Di yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apa itu, pada akhirnya masih ada harapan. Harapan ini mungkin jauh tetapi belum sepenuhnya hilang. Jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan muncul di telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu memasuki alisnya dan dijaga oleh dunianya seperti kekuatan spiritual yang luas dan perkasa.
Mungkin, setelah waktu yang lama, lelaki tua ini, yang telah menyerahkan segalanya untuk klan Xiao, akan dapat muncul lagi di dunia ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menyimpan jejak kehidupan. Dia menundukkan kepalanya dan melirik dunia makam surgawi. Meskipun hanya 2 bulan telah berlalu, itu hanya kurang dari setengah bulan di dataran tengah. Namun, Xiao Yan pada kenyataannya menghabiskan hampir 2 tahun di dalam makam surgawi. Dia hanya berhasil sepenuhnya memperbaiki jiwa makam surgawi setelah menghabiskan 2 tahun. Untungnya, makam di dalam makam surgawi memiliki aliran waktu yang berbeda. Kalau tidak, tidak ada yang tahu bagaimana dunia luar akan berubah pada saat dia keluar dari retretnya dalam waktu 2 tahun. Di negara jiwa, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Matanya melihat ke kejauhan dan keadaan pikiran yang aneh muncul dari dalam hatinya. Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendalinya. Meledak, Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruang kosong. Sebuah gunung batu ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan apapun. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian makam surgawi hanya dengan pemikiran belaka. Area yang bisa dicakupnya berkali-kali lebih besar dari apa yang bisa dicapai Xiao Yan di masa lalu. Serangannya akan dapat mencapai titik manapun yang dapat dijangkau jiwanya bahkan jika jaraknya puluhan ribu kilometer. Di State Soul dan Perfect Heavenly State hanya memiliki perbedaan satu langkah. Namun, satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Hanya setelah benar-benar mengalami kekuatan luar biasa dari negara di, seseorang akan mengerti mengapa banyak orang tidak dapat melompati alam semesta ini seperti penghalang meskipun berusaha melakukannya sepanjang hidup mereka. Hal itu karena keduanya. Yang satu adalah dewa sementara yang lain adalah manusia. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Tubuh Xiao Yan tergantung di langit. Xiao Xuan sudah menghilang. Tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa dia lepaskan. Namun, karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiao Yan dapat merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas alam ini. Dengan kata lain, bahkan setelah dia meninggalkan alam Gu di masa depan, dia akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu, siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan izinnya. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan seperti pemilik makam surgawi ini. Dia bisa memutuskan siapa yang bisa masuk dan keluar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang menyertainya ini. Meskipun energi yang kaya dari makam surgawi ini tidak banyak berguna baginya dengan kekuatannya saat ini, perbedaan aliran waktu dibandingkan dengan dataran tengah cukup menarik. Bagaimanapun, itu bisa sangat meningkatkan efektivitas pelatihan seseorang. Ini akan menjadi bantuan yang sangat baik untuk dia dan fraksinya. Saya telah mengamankan kebutuhan untuk membangun wilayah saya sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia cukup puas dengan hadiah yang menyertainya ini. Lagi pula, jika dia ingin membangun wilayahnya sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan yang begitu unik. Ini karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Doudi. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya. Jarinya dengan lembut menarik melewati ruang di depannya. Garis retak spasial muncul. Matanya sekali lagi menyapu alam ini sebelum dia melangkah ke celah. Ruang bergoyang dan dia menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas alamku. Mereka semua mengerutkan kening ketika mereka melihat riak air seperti ruang yang berfluktuasi perlahan. Kepala klan Gu Yuan, apa yang terjadi? Lei Ying menatap Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. Setengah bulan telah berlalu. Jika Xiao Yan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya. Yan Jin di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Terlebih lagi, hari di mana mereka telah sepakat dengan klan Hun akan segera tiba. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga benar-benar tertutup. Saya telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya tetapi saya ditolak oleh sebuah kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik. Gu Yuan mengerutkan kening dengan erat. Kata-kata yang dia ucapkan sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi. Itu adalah elit Doudi, yang telah menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, semuanya gagal tanpa kecuali. Sebuah ranah yang diciptakan oleh Doudi jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan.
Oleh karena itu, bahkan dengan ketabahan mental mereka berdua, mereka tanpa sadar merasa tidak percaya setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Namun, mereka mengerti bahwa dengan kekuatan Gu Yuan, secara alami tidak mungkin dia salah. Kalau begitu, Xiao Yan GG. Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik. Namun, Xiao Yan saat ini ada di dalam. Bagaimana Xiao Yan akan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Aku akan mencoba lagi. Ekspresi Gu Yuan sedikit suram. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius, mustahil bagi pemilik yang terakhir untuk mencegahnya memasukinya. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan berubah setelah suaranya terdengar. Segera energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa setinggi 10.000 kaki di langit. Setelah itu, dia dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi. Bayangan gelap besar menutupi pegunungan di sekitarnya. Telapak energi besar itu sangat cepat. Dalam sekejap itu muncul di luar angkasa. Namun, yang pertama hendak menabrak ruang ketika kecepatan melonjak yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih intens. Segera setelah itu, fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan besar. Itu benar-benar secara paksa menyebarkan serangan ini dari Gu Yuan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi tumpul. Kekuatan macam apa yang dimiliki Gu Yuan? Dia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Bahkan seseorang sekuat Lei Ying harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan ini. Namun, serangan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belaka. Ini, fluktuasi spiritual. Bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru. Mendorong kembali serangan telapak tangan dari Gu Yuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual. Kekuatan spiritual yang menakutkan seperti apa itu? Sesuatu yang salah. Siapkan formasi. Petik 2. 3 abadi dari klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi muram. Mereka menjerit pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan sekitarnya. Dou Qi melonjak dan dengan cepat berkumpul. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami hanya di sini untuk menerima seseorang dan tidak memiliki rencana lain. Gu Dao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi dibentuk. Sebuah terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera, sesosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu. Bukankah barisan ini terlalu bagus untuk menerima seseorang begitu saja? Sosok itu keluar dari terowongan spasial. Sekilas, dia melihat formasi ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit menarik. Xiao Yan. Semua orang tercengang setelah melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial. Ada seorang ahli top yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Kami hanya, Gu Dao menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia membuat semua orang sedikit rileks. Dia tersenyum ke arah Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat kejutan tiba-tiba muncul di wajah Gu Yuan. Segera, dia berhenti berbicara. Orang yang bertarung sebelumnya adalah kamu. Mata Gu Yuan menatap Xiao Yan. Badai besar muncul di dalam hatinya. Semua orang, termasuk Sun Er, Yan Jin dan Lei Ying, telah membuat wajah terpana saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan selanjutnya dari Xiao Yan menyebabkan ekspresi terkejut ini menjadi lebih padat. Itu, kurasa begitu.